Sudah terlalu lama aku menunggumu dalam hidupku. Jika ada akhirat, pastikan datang lebih awal padaku. Pencerahan besar sebagai ganti karena pernah mati terbakar. Kapanpun aku menoleh ke belakang, aku pantas mati. Hanya karena dijebak seseorang di kehidupanku sebelumnya, sayangnya aku mendedikasikan diri pada lautan api. Tak ada sanak saudara di sekitarku yang bersedia menyelamatkanku. Dan tunangan yang biasanya sangat kubenci. Tapi dia menghambur ke dalam api seperti orang gila. Pegang erat tubuhku. Momen terakhir kehidupan. Dia meraih tanganku dan dia menangis. Barangkali obsesinya yang menggerakkan langit. Aku terlahir kembali 5 tahun lalu. Aku tahu kali ini tak akan pernah kulepaskan lagi. Bangun dari mimpi. Aku duduk di tempat tidur dengan linglung. Jam weker di sudut berdetak. Hitachi berbaring tenang di atas meja. Aku menunduk menatap cincin kawin yang baru di jari manisku. Aku memejamkan mata. Aku benar-benar kembali 5 tahun. Sebelumnya. Api di langit dan sentuhan lembut telapak tangan. Masih begitu nyata. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Dan aku mencubit diriku sendiri. Sakit di pahaku. Peluit di luar jendela membangunkan pikiranku yang kacau. Setelah keterkejutan. Sakit hati dan pegal yang tak berujung. Mengikuti. Kesalahpahaman buatan manusia. Membuatku membenci Xianingsi selama bertahun-tahun. Selama periode ini, para pesaingnya mencoba yang terbaik untuk menekannya. Itu membuatnya terengah-engah. Dan di rumah, aku memberinya bahu dingin. Orang tua Xianingsi meninggal sebelum waktunya. Tidak ada kerabat. Tinggal di perusahaan peninggalan orang tua saya. Menghabiskan separuh hidup saya seperti ini. Kemudian kesalahpahaman dibereskan. Kami memiliki kebahagiaan setengah tahun. Bahkan punya anak. Xianingsi sangat menyayangi anak ini. Orang yang berorientasi pada karir, dia hamil anak. Saya mengambil cuti tahunan untuk memulihkan diri di rumah. Hanya untuk mengalami keguguran yang tidak disengaja. Pada saat ini, pengurus rumah Wang Ma masuk, Tuan. Bunganya telah tiba. Apakah Anda ingin pergi? Apa? Di mana? Pikiranku masih dalam keadaan bingung. Apakah kamu tidak akan menemui Nona Chuan King? Chuan King tiba-tiba mendengar nama ini. Aku tinggal. Tiba-tiba ada benang di kekacauan. Hari ini. Chuan King adalah kekasih masa kecilku. Juga aktor yang sangat berbakat. Sayangnya, kecelakaan. Dia mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Anda harus tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama. Saya pergi ke rumah sakit dengan seikat bunga. Menemani Chuan King merayakan ulang tahunnya. Keluar dari rumah sakit. Saya melihat Xianingsi duduk di dalam mobil. Raut wajahnya sangat sedih dan menyedihkan. Dan saya tidak mencoba menjelaskan apapun. Bahkan tidak ingin melihatnya. Xianingsi menemukanku. Dia dengan cepat membuka pintu mobil dan menyusul Muchen. Ini hari ulang tahunku hari ini. Nada suaranya sedikit gemetar. Aku berhenti. Kembali menatapnya dengan dingin. Jadi Xianingsi menatapku dengan mata jernih. Tidak sepatah kata pun. Hari ini juga ulang tahun Chuan King. Kau akan melakukan apa saja untuk menikahiku. Hancur wajahnya. Hancur masa depannya. Kau ingin aku berbuat apa terhadapmu? Xianingsi membuka mulutnya. Sia-sia, itu hanya kecelakaan. Dengar ini. Aku mendengus. Andai kau tidak mengundangnya hari itu. Dia tidak di rumah sakit sekarang. Bagaimana kau berharap aku percaya itu kecelakaan? Xianingsi terdiam. Akhirnya katakan maaf padaku. Sejak hari itu, hubunganku dengan Xianingsi berubah menjadi lebih buruk. Memulai perang dingin yang panjang dan pahit. Aku mengetahuinya kemudian. Kecelakaan yang bahkan dipikirkan Xianingsi. Hanya saja beberapa orang. Sebuah konspirasi untuk memecah aku dan dia. Pada saat ini, Ibu Wang, yang berbalik kembali, menyela pikiranku. Tuan, barang-barang telah dimasukkan ke dalam mobil untuk Anda. Jika saya pergi nanti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Saya kembali sadar. Saya mengenakan mantel saya dan duduk di dalam mobil dengan panik.
Karena saya tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah 5 tahun yang lalu. Ini masih terlambat. Supir macet. Yang ke rumah sakit. Jalan diblokir. Mengapa Anda tidak menelepon Nona Chu dan memintanya untuk menunggu? Saya melihat keluar jendela pada lampu lalu lintas yang berubah. Ubah mulut Anda, jangan pergi ke rumah sakit, pergi ke perusahaan. Sebenarnya, saya tidak memiliki banyak kesan tentang perusahaan Xianingsi. Ketika saya masih muda, saya tidak datang sekalipun karena saya membencinya. Nanti, bahkan jika aku mencintainya. Tapi kemudian ia menjadi sasaran musuh-musuhnya. Bahaya di sekitar. Tak berani menghampirinya. Sedemikian rupa sehingga kini aku berdiri di bawah banyaknya gedung perkantoran. Sedikit linglung. Yang mana gedung kantornya? Para pejalan kaki yang datang silih berganti menatapku dengan penasaran. Buket besar di tangan. Nah, berpakaian. Seperti orang yang siap mengaku. Aku mengeluarkan ponsel dengan tak nyaman. Panggil nomor telepon Xianingsi. 3 kata dengan nama depan dan nama keluarga. Bahkan tak ada kontak darurat. Kutekan ponsel. Saya pikir itu akan memakan waktu lama. Tapi itu diambil setelah 2 bunyi bip singkat. Suara bagus datang dari penerima. Apakah ada yang salah? Mendengar suaranya lagi. Mataku tiba-tiba sedikit panas. Suara Xianingsi tersendat tanpa sadar. Di mana kantormu? Saya tidak dapat menemukannya. Xianingsi sepertinya sedang rapat. Dia berhenti sejenak dan mengatakan pertemuan itu ditunda. Dan dia menyuruhku berdiri di trotoar. Aku akan segera turun. Setelah beberapa menit, Xianingsi berjalan keluar dari gedung kantor. Sosok ramping di bawah sinar matahari. Tarik keluar bayangan panjang. Mulia dan dingin. Segar dan halus. Melihat kembali padaku di cermin. Seorang penggemar rasa malu sangat kontras dengannya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kau di sini? Nada suaranya tenang. Hampir dingin. Aku melihat ke belakang. Xianingsi menatapku dengan dingin. Kapanpun. Xianingsi semuanya sempurna. Seperti bunga yang mekar di tebing. Tak bernoda. Aku terus menunduk, takut menatapnya. Maaf. Maaf mengganggumu, dia baru mengucapkan 2 kata hari ini. Itu tidak terjadi. Aku tahu apa yang dia coba katakan. Saya harus menemani Chuan King pada hari ulang tahunnya hari ini. Alih-alih muncul di sini. Mengingatkanku untuk memasukkan bunga ke dalam pelukannya. Samar-samar mengucapkan selamat ulang tahun. Keheningan yang lama. Aku mengintipnya. Ia tidak senang melihatnya menatap bunga-bunga itu. Lama ia memancing cibiran pahit. Muchen adalah apa yang tidak dia inginkan. Benar? Apa? Aku sadar suasana hatinya sedang tidak tepat. Matanya tiba-tiba tertuju pada pohon bunga. Hatiku tenggelam. Ini dia mawar biru es yang dihancurkan. Bahasa bunga adalah untuk mengirimi Anda bintang dan laut. Favorit Chuan King juga lautan bintang. Ingatan terlalu bingung ketika Anda bangun. Saya hanya ingin menemukan Xianingsi. Tapi saya mengabaikan detail ini. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Nada bicara Xianingsi hampir kaku. Ini sudah larut. Biarkan supir mengantarmu pulang. Ia berbalik dan pergi. Aku meraih pergelangan tangannya dengan cepat dan seterusnya. Xianingsi juga tidak menyangka aku akan melakukan ini. Dia meletakkan kakinya kembali di pelukanku. Pinggiran kota yang lembut dengan aroma yang samar. Xianingsi yang tersedak. Menatap jari-jariku. Diam untuk waktu yang lama. Aku menggigit gigiku, Xianingsi, aku tidak akan kembali. Karena dia terlihat. Bagaimana Mu Chen akan menyiksaku kali ini? Kalimat ini sangat sulit untuk dijawab. Dalam ingatan. Saat ini, Xianingsi dan saya baru saja menikah belum lama ini. Saya memiliki konflik dengan dia. Berdebat hampir merupakan hasil sepihak saya. Kau bilang apa? Bahkan memberinya hadiah untuk liburan. Mereka semua menikamnya di jantung. Aku seperti anak kecil yang menggembalakan domba. Setelah serigala datang lebih banyak lagi. Dia tidak percaya padaku lagi.
Setelah mengingat kesalahpahaman di kehidupan sebelumnya, metode saya lebih langsung dan keras. Lempar saja dia ke bawah. Wanita ini terlihat dingin, tapi secara mengejutkan membujuk. Tapi itu tidak akan berhasil sekarang. Dan Xianingsi saat ini menderita terlalu banyak penyiksaan dan keluhan. Saya juga ingin menebus sesuatu. Pikirkan tentang itu. Aku bilang aku akan mentraktirmu makan malam. Xianingsi mendelikan matanya. Dingin? Tidak perlu. Aku ada pekerjaan malam ini. Dengan cuek aku mengikuti bokongnya. Kemudian pesan Takaut. Memesankanmu mie umur panjang. Xianingsi tidak berbicara. Mereka bahkan tidak berbicara dengan saya. Buket bunga itu masih tergenggam erat di tangannya. Melewati tong sampah. Saya pikir dia akan membuangnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak melakukannya. Diikuti sampai ke kantornya. Makan siang kotak dingin dilemparkan ke meja. Belum memindahkan sumpitnya. Apakah dia akan menghadapinya malam ini? Aku memiliki sakit hati di hatiku. Jadi nyalakan teleponnya. Memesannya mie umur panjang. Sup bening dengan sedikit garam. Tidak ada daun bawang. Susu tomat untuk lauk pauk, dan beberapa hidangan vegetarian. Itu tidak pedas. Di masa lalu, Xianingsi ingin mengakomodasi saya. Memesan itu berat setiap saat. Saya tidak tahu sampai kemudian bahwa dia memiliki perut yang buruk. Anda tidak bisa makan apapun yang terlalu pedas, berminyak, atau asin. Aku duduk di sofa setelah memesan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya tidak baik untuk mengatakan apa-apa. Xianingsi sedang membongkar tas bunga itu. Akan memasukkannya ke dalam vas. Mawar biru es yang hancur menyengat mataku. Aku berjalan tanpa berpikir. Aku meraihnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ia menatap tetesan darah dari ibu jarinya. Mu Chen mendesah kelelahan. Sudah cukup kesulitanmu? Tidak, aku terlihat tertekan. Tapi tahan merajuk di hatiku. Mengapa yang lain seperti sosok tanah liat? Tidak temperamen. Tidak, jika kamu tidak menyukainya, aku akan membelikanmu sesuatu yang lain. Xianingsi mengeluarkan tisu dan menempelkannya ke luka. Sepasang mata terkulai sedikit dan berdoa untuk itu. Aku mengabaikannya. Memungut sampah dan membuangnya ke bawah, kamu tunggu di sini. Dan dia bergegas keluar pintu. Malam musim panas. Tepi jalan penuh dengan penjual bunga. Hanya. Dibandingkan dengan karangan bunga beratusan dan ribuan di toko bunga. Kualitasnya lebih buruk. Aku berlari melewati beberapa kios. Membeli semua mawar merah. Cukup ikat seikat kertas kado sederhana. Takaut baru saja tiba. Begitu saja, tas-tas besar dan kecil itu dibawa ke atas. Kantornya ada di lantai 19. Dibanding saat aku baru datang. Beberapa karyawan yang lembur telah pergi. Hanya sedikit lampu di kantor Xianingsi yang menyala. Aku melangkah ringan dan membuka pintu untuk masuk. Dia berdiri membelakangiku di depan jendela Prancis. Sepi kembali. Rasanya seperti kucing liar yang ditinggalkan. Bunga-bunga berat. Bungkusan dan tak awai menghantam pintu dengan keras. Punggung Xianing West adalah sungai. Menoleh ke belakang. Lihat aku hampir hancur. Dia sepertinya tidak menyangka aku akan kembali. Langkah cepat setelah kesalahan singkat. Ambil buket dengan kedua tangan. Aku menarik napas. Kepala berkeringat. Tapi tetap berkata sambil tersenyum. Kirim semua mawar di jalanmu. Aku membeli semuanya. Wajah cantik halus Xianingsi. Ada celah singkat. Selesaikan dia sekarang. Sepertinya tidak cocok dengan caraku memperlakukannya. Apakah aku harus memarahinya? Melihat bahwa dia masih berencana untuk kembali dan makan siang kotak dingin. Dan aku berduka. Xianingsi menengok dalam sekejap. Aku melihat kilatan ketegangan di matanya. Karena itu, aku akan melakukannya dengan cara lain. Aku bersandar di sofa. Dagu dengan tidak sabar. Kamu tidak bisa makan sesuatu yang panas. Aku hilaf melihatmu makan kotak makan siang. Xianingsi selama setengah jam berikutnya. Kantor terus memikirkan keluhanku. Maukah kamu makan?
Kamu tidak bisa melihat potongan besar daging sapi itu. Apakah kamu tidak makan sayuran? Begitu besar dan pemilih makanan. Apakah kau makan mie? Aku membelinya untuk kau tunjukkan. Setelah kerja kerasku. Semangkuk mie panas telah mencapai dasar. Aku takut si Ningsi tidak akan punya cukup makanan. Aku juga menambahkan 2 gulungan bunga kecil. Dan memberinya kue osmanthus yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Aku masih tidak bisa hidup jika aku membujukmu setiap hari. Aku bilang mulutku kering. Tiba-tiba menyodorkan segelas air. Mendongak dan melihat si Ningsi menatapku. Apakah kau di sana? Ekspresinya banyak mereda. Meskipun mata masih diam. Tapi setidaknya sudah tidak dingin lagi. Peringatan Bingbing. Aku menahan keinginan untuk memeluknya, si Ningsi. Mari kita jalani hidup yang baik di masa depan. Dia mendengar kata-kata. Matanya diam dan ia membereskan piring. Tak menjawab pertanyaanku secara langsung berpakaianlah. Aku akan meminta supir untuk mengantarmu pulang. Tapi aku baru saja sampai di sini. Kuutarakan keinginanku untuk tinggal lebih lama. Ia yang dengan cepat membuka pintu dan keluar. Lebih tepatnya melarikan diri dari sesuatu. Lagi pula, ada yang namanya pengumpulan sampah. Ia tak perlu menjadi presiden besar untuk melakukannya. Mengatakan tidak pada kehilangan adalah salah. Terlahir kembali lagi. Kenapa kau merasa bahwa wanita ini lebih pelik untuk dibujuk? Bagaimana dengan tangan? Aku sedang duduk di sofa menyusun strategi untuk langkah selanjutnya. Apakah lemparan langsung? Atau saling menceritakan isi hatimu lalu melemparnya ke bawah? Sebuah ponsel berdering. Tiba-tiba menyela pikiranku. Aku menjawab telepon dengan linglung. Di ujung sana ada suara yang jauh tapi akrab. Saudara Chen, di mana kamu? Tiba-tiba suasana hatiku yang gembira jatuh ke dasar. Kiki dan orang lain. Itu kamu? Nadaku tidak terlalu antusias. Suara Chuan King lembut, aku sudah lama menunggumu. Bukankah kamu berjanji untuk merayakan ulang tahunmu bersamaku? Ingat semua yang terjadi di kehidupan masa lalumu. Jari-jariku mengencang sedikit demi sedikit. Sampai persendian memutih. Chuan King. Kita adalah teman yang tumbuh bersama, kan? Chuan King menyadari kesalahanku. Koreksi aku, saudara Chen. Kita adalah kerabat. Sayang, saya ulangi 2 kata. Tiba-tiba bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya? Dia terdiam cukup lama. Menghela napas menyesal. Seharusnya aku tidak makan kue tanpa memberitahumu. Lihat mengapa orang yang bersangkutan. Kamu bisa menipu orang tanpa mendapat hukuman. Buat permintaan untuk bercanda. Dan si Ningsi akan selalu berdiri di belakangnya. Menanggung semuanya atau bersikap dingin di sekujur tubuh. Bahkan tidak bisa tertawa. Ada yang harus kulakukan hari ini. Tidak akan pergi. Selamat ulang tahun untukmu. Menutup telepon. Jadi saya menarik napas. Saya bosan. Ingat sebelum diculik. Panggilan yang dibuat Chuan King kepada saya. Tanyakan di mana. Saya melamun. Dia adalah orang yang paling saya percaya. Tapi bagaimana jika sejak awal? Ledakan itu dilakukan oleh teman-teman dunia nyata. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat si Ningsi berdiri di pintu. Samping dalam bayang-bayang. Tidak bisa melihat ekspresi. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya, tetapi saya mendengarnya. Ayo. Ada kemacetan yang menyedihkan dalam suaranya. Mobil ada di bawah. Aku membuka mulutku. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Aku takut dia akan mengira aku gila. Aku mengikutinya keluar pintu. Gelombang rasa bersalah. Si Ningsi hanya sedikit lebih lambat. Tapi tidak pernah melihat ke belakang. Chuan King yang meneleponku barusan. Saya berbicara sangat cepat. Saya memang berjanji untuk membantunya merayakan ulang tahunnya kemarin. Tapi hari ini saya berbeda. Saya belum selesai berbicara dari masa depan. Si Ningsi tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mata yang indah tertutup es. Sudah cukup. Dia menutup matanya untuk menenangkan emosinya. Makanan hari ini enak.
Saya juga sangat senang Anda bisa menemani saya di hari ulang tahun saya. Aku menatapnya. Lihat rasa sakit yang terkubur jauh di dalam matanya. Bibir Xianingsi sangat ringan. Setiap kata seperti orang yang sangat kesakitan. Gemetar dan muntah. Jadi pada akhirnya Anda harus pergi ke Chuan Qingxing. Inilah harganya. Saya percaya bahwa di kehidupan saya sebelumnya, Xianingsi pernah mengatakan kepada saya. Saya tidak memberinya kebaikan saat itu. Sebagai imbalan atas lebih banyak rasa sakit. Jadi dia tidak pernah berani meminta sesuatu yang boros. Saya juga siap untuk pergi kapan saja. Kalimat ini. Sekarang seperti pisau di hati saya. Sakit. Pada hari ini di kehidupan saya sebelumnya, ketika saya tidak ada. Makan malamnya adalah kotak makan siang yang dingin. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Itu sebabnya dia pergi ke gerbang rumah sakit untuk menunggu saya. Xianingsi hanya ingin mendengar saya mengucapkan selamat ulang tahun. Saya menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Pergi sejauh mungkin dariku. Kebenaran yang terlambat membebaniku. Dia berpaling. Maafkan aku. Aku memainkannya. Hari mulai gelap. Aku akan. Rumah sakit harus cepat. Aku meraih tangan Xianingsi dengan keras. Pegang jari-jarinya dengan kuat. Dia membeku tapi tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia bertanya pada Kumuchen dengan suara rendah dan elegan. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih berpikir aku tidak cukup malu? Aku memegang erat pinggang rampingnya. Sangat tangguh untuk mengatakan istri tidak bergerak. Hanya 4 kata seperti segel. Memenjarakannya sepenuhnya. Aku menundukkan kepalaku untuk memantapkan bibir dingin Xianingsi. Letakkan lenganmu di pinggangnya. Homeopati mendorongnya ke dinding. Dengan hati-hati menenangkannya. Dari kekakuan awal menjadi ketenangan. Dan akhirnya, menyerah. Tutup matamu dengan sedih. Gaun tanpa noda itu berubah menjadi berantakan kusut. Dia mengulurkan tangannya tanpa menyadarinya. Sampai kamu dengan rakus memeluk punggungku. Jaga keduanya berdekatan. Lampu di atas kepala menyala dan mati. Akhirnya kami berpisah dalam gelap. Mengi frontal. Mu Chen Xianingsi dan pantauannya yang rendah, jangan lakukan ini. Kau tidak menyukainya? Dia terdiam lama sebelum dia berkata jangan menggodaku. Pergi temukan dia selagi aku masih memiliki akal sehatku. Kamu bersedia? Aku meniup telinganya tanpa cemburu. Apakah kamu tidak marah dan ingin aku mencium orang lain? Xianingsi sepertinya terstimulasi. Mengangkat kepalanya dengan tajam dan menyumpal mulutku. Bibirku berdetak. Apakah perkembangan lanjutan agak di luar kendaliku? Xianingsi, aku tiba-tiba menjadi waspada. Apa yang kamu lakukan? Maksudku pulang di. Dengarkan saja suaranya mengungkapkan bahwa tidak ada keraguan. Aku memberimu kesempatan dan kau tidak pergi. Sekarang kesempatan itu hilang. Aku ditembaki di sofa olehnya. Saya berpikir dengan karakter Xianingsi. Tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar batas. Tapi saya lupa. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang gila yang berani mati karena cinta. Ini sedikit biadab di tulangnya. Hal-hal melampaui harapan saya. Permohonan lemah Xianingsi tenggelam di antara bibir dan giginya. Mu Chen, kamu merasa kasihan padaku. Aku mengatupkan gigiku dan memeluknya erat. Hidung asam. Xianingsi, nama anak kita. Aku sudah lama memikirkan kehidupan masa laluku. Tidak pernah memberitahunya. Mu Chen, jangan katakan suaranya serak. Berbisik pelan, apakah kamu tidak percaya? Dan tanggapan saya adalah diam. Dia mungkin tak berani mengharapkan kita punya anak. Kubilang anak laki-laki. Seorang gadis. Xiaoming akan menyerahkannya padamu. Sedikit yang kau tahu bahwa orang yang baru sadar kembali. Kembali ke web yang tak terkendali. Pintu menutup dengan lembut. Angin sungai tetap ada di luar jendela dari lantai ke langit-langit. Bulan cerah. Pintunya berbisik. Di paruh kedua malam. Aku bercanda bahwa aku tidak menginginkanmu lagi. Xianingsi memelukku tanpa sepatah kata pun dan tidak menginginkanku. Siapa yang kamu inginkan? Dia serius. Aku tersipu dan bergema,
Bagaimanapun juga aku tidak menginginkanmu. Dia cemberut, tak dihitung jika kau mengatakannya. Mimpi malam ini memiliki jeratan Xianingsi. Ada kebakaran di masa lalu. Aku berbohong dengan darah. Penuh dengan bahan peledak. Xianingsi bergegas masuk ke dalam api dan memelukku. Gemetar seluruh. Aku melihatnya menangis. Aku hanya bisa mengangkat tanganku tanpa tenaga untuk mendorongnya. Pergilah, Xianingsi. Aku membiarkanmu pergi. Tolong jangan sentuh aku. Mimpi itu terkoyak oleh tangisan. Sentuhan hangat tolong menghilang di antara kelas. Aku jatuh kembali ke dalam kegelapan dan membuka mataku tiba-tiba. Pipi panas dan lembab. Setelah bermimpi, aku sadar. Xianingsi sudah didorong ke tepi ranjang olehku. Dari raut wajahnya. Saya sedang berbicara dalam tidur saya. Dia memberiku tisu. Tapi selalu duduk di kejauhan dariku. Ujung jari juga menghindari sentuhan saya. Hatiku penuh debu. Dia masih salah paham dengan Xianingsi. Aku mencoba bicara. Aku bermimpi. Dan dia benar-benar mendengarkan saya. Saya dalam api. Diikat dengan bahan peledak. Kamu ingin mati bersamaku. Makanya aku berteriak. Jangan salah paham. Mata Xianingsi. Itu hanya mengering untuk waktu yang singkat. Ini seperti mencoba mencari tahu sesuatu. Oke, saya percaya. Setelah mengatakan itu, selipkan selimut untukku, ambil bantal dan berjalan keluar. Xianingsi, aku menghentikannya. Melawan punggungnya. Menyebutmu pembohong. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Baik. Anda mungkin pergi. Aku duduk di tempat tidur. Saya tidak bermaksud menjelaskan. Tidak heran mereka mengatakan bahwa anak muda itu keras kepala. Xianingsi, yang 5 tahun lebih muda, mengaku mati. Tidak semanis di kehidupanku sebelumnya. Setelah lama terdiam. Tempat tidur belakang garis bawah. Xianingsi menghela nafas dan pergi tidur. Untuk tidur dalam pelukan. Dia dengan patuh masuk ke pelukanku. Malam masih panjang. Saya menatap malam di mana saya tidak bisa melihat perbatasan. Tidak tidur. Sejak kelahiran kembali. Ada begitu banyak informasi di kepalaku. Penculik saya memiliki sejarah dengan Xianingsi. Bos dari perusahaan yang gagal. Kecelakaan yang menimpa Chuan King tahun itu. Paman kedua saya yang mencoba membuat perpecahan antara saya dan Xianing. Konspirasi Barat. Ini. Itu semua hal yang saya tahu di tahun terakhir kehidupan saya sebelumnya. Keberadaan saya selalu terlindungi dengan baik. Tapi pada akhirnya dibajak. Dari mana pihak lain mendengarnya? Satu-satunya kemungkinan. Itu adalah panggilan yang dibuat Chuan King untukku. Termasuk saat-saat terakhir sebelum kematian. Xianingsi pernah berkata. Dia sangat berterima kasih kepada Chuan King. Aku tidak bisa menemukan diriku sendiri tanpa dia. Penggemar. Melihat ke belakang sekarang. Saya paling terpercaya. King Mei Chuan King, yang telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Peran apa yang dia mainkan dalam hal ini? Karena insomnia tadi malam. Keesokan paginya saya sedikit pusing. Kembali tidur di sore hari. Rupanya dia memikirkan kemungkinan aku terbangun karena lapar. Makan siang berukuran rapi di atas meja. Rumahnya sangat bersih. Semuanya beres. Setelah mencuci sederhana. Makan siang dan datang ke ruang kerja Xianingsi. Komputer diam ada di konferensi video. Matahari terbenam miring. Cahaya lembut masuk dari jendela dari lantai ke langit-langit. Itu mendarat di wajah Xianingsi yang sangat dingin. Netralkan dia dengan baik. Dingin bawaan. Alienasi hatiku. Ini benar-benar semakin menarik perhatian. Wawasan Xianingsi selalu tajam. Hampir terbuka. Aku mendongak dalam sekejap. Saya tiba-tiba tercengang ketika saya melihat pakaian saya. Aku terbatuk tak nyaman. Duduk di seberang Xianingsi dan nyalakan ponselmu. Saya menemukan bahwa Chuan King menelepon saya 5 kali. Mengirim selusin pesan teks. Semuanya sudah larut malam. Seharusnya aku tidak sadarkan diri saat itu. Tapi aku tidak terbangun oleh bel.
Apakah saya menatap Xianingsi dengan serius? Matanya fokus. Sepertinya mereka tidak pernah menemukan keberadaanku. Anggap saja, aku menyilangkan kakiku. Menggantung di sudut matanya. Suara Xianingsi tiba-tiba macet. Setelah jeda singkat. Itu saja untuk hari ini. Itu mengakhiri pertemuan. Dia bersandar dengan lembut di kursi bos. Liu Mei sedikit mempromosikan Mu Chen. Saya menelepon saudara Chen tadi malam. Ini Mu Chen sekarang. Ini agak dingin. Aku tersenyum dan memberinya mantelku. Apakah Tuan Xia memikirkan ponselnya tadi malam? Xianingsi menurunkan matanya dengan tenang. Aku tidak yakin. Benarkah? Aku pergi ke meja. Mengambil dagunya. Bahkan jika dia menyembunyikannya dengan baik. Ini hanya seorang gadis muda bagiku. Mu Chen, ini adalah jam kerja. Dia mengingatkanku dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena pernapasan yang sedikit terganggu. Aku benar-benar berpikir dia tidak memiliki keinginan. Aku mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya dengan ringan. Apakah kamu masih menginginkannya? Dia terdiam sebentar. Katakan saja ya. Aku mencium lagi. Aku akan menunggumu di sebelah pulang kerja. Setelah kembali ke kamar. Saya menerima telepon lagi dari Chuan Qing, saudara Chen. Saya keluar dari rumah sakit. Suara di ujung telepon serak. Sengau. Sepertinya aku tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Saya terkejut. Mengapa Anda keluar dari rumah sakit? Dia meninggal, nadanya rendah. Jika tidak bisa diperbaiki, saya memilih untuk menyerah. Aku ingin hidup damai bersamamu. Aku mengerutkan kening. Suaranya agak dingin, kita sudah lama kehilangan kemungkinan. Dan aku sudah menikah, jadi apa yang harus kulakukan? Kecuali Wan Qing. Untuk apa Anda mengambil janji kita? Apakah karena wajahku menghancurkanmu? Seperti saya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Anda mengatakan bahwa hanya dengan memecah perusahaan Anda dapat didukung. Anda dapat melangkah lebih jauh. Kecuali Wan Qing, tetap tidak menyerah. Suara itu melembut, tapi saudara Chen. Anda berjanji padaku. Anda mengatakan akan menunggu saya. Berapa lama saya harus menunggu? Dan aku menghela nafas. Kau jelas memiliki kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi izinkan aku menungguku. Paman kedua adalah pria yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Orang tuaku meninggalkanku di rumahmu setelah aku lahir. Mereka masing-masing pindah ke luar negeri untuk membentuk keluarga baru. Terus terang, aku adalah pion keluargamu. Chuan Qing mendapatkan banyak batu warna-warni di layar lebar. Aku telah dipaksa oleh paman keduaku untuk tidak punya tempat tujuan. Aku meneleponnya sepanjang malam. Dia menjatuhkan semuanya. Keesokan harinya aku menyaksikan ciuman pertamanya di layar. Frustasi, dia menerima lamaran paman kedua. Pada saat ini, Chuan Qing bertanya padaku di telepon. Apakah kamu menyukai Xianingsi? Saya tidak mengalami depresi. Beberapa hari setelah aku mencintainya. Chuan Qing tidak pernah mengirimi saya pesan lagi. Saya banyak berpikir. Saya ingin menangkap pembunuh yang membunuh saya di kehidupan saya sebelumnya. Anda harus mengandalkan kekuatan Xianingsi. Langkah pertama adalah membuatnya menerima kenyataan bahwa saya dilahirkan kembali. Jangan sampai dia memasukkan saya ke rumah sakit jiwa. Saya menopang tangan saya di depan Xianingsi. Ini sedang berjalan lancar. Ini sudah bulan ini. Novel kelahiran kembali ketiga yang saya bacakan untuknya. Xianingsi mendengarkan dengan seksama. Jika Anda menyukainya, saya dapat berinvestasi dalam membuat acara TV. Tidak, saya menyukainya. Intinya adalah apakah Anda suka atau tidak. Dia melihat ke meja kusut yang saya kenakan. Aku menghela nafas, aku suka apa yang kamu suka. Aku tidak memaafkan. Mengepalkan tangan untuk bertindak sebagai mikrofon. Lalu ceritakan pikiranmu. Xianingsi terdiam. Aku sering bergaul dengannya akhir-akhir ini. Dia sangat akomodatif padaku. Hampir patuh. Tapi aku selalu merasa seperti dipisahkan oleh sesuatu. Xianingsi aku menyeret ke bangku dan duduk di depannya. Dengan ekspresi serius, saya pikir sudah waktunya untuk memberitahu Anda.
Dia meletakkan sumpitnya. Pasang pose mendengarkan. Anda mengatakan saya berbicara dengan kebencian yang mendalam. Bahkan, saya juga keheningan lama kelahiran kembali. Xianingsi mengangkat alisnya sedikit dan mengerutkan bibirnya erat-erat. Anda ingin tertawa. Saya menunjuknya, Anda benar-benar tidak percaya. Lanjutkan, Saudara Chen, sudut bibirnya berdetak. Ditekan secara paksa lagi, saya percaya. Saya hanya menyerah. Ceritakan semua yang terjadi di kehidupan masa lalu Anda. Pertama-tama, itu seperti menonton seorang anak bercerita. Pikir itu adalah trik baru yang saya pelajari. Tapi lambat laun. Dia mengerutkan kening, dan saya tahu saya benar. Orang dengan nama keluarga yang sama dengan saya ini adalah Fang. Ini harus menjadi karyawan perusahaan Anda. Kemudian saya keluar dan memulai bisnis saya sendiri. Tentu saja sekarang adalah 5 tahun yang lalu. Saya juga tidak tahu di mana dia berada. Juga, paman kedua saya terlibat. Akhirnya, perhatikan fakta bahwa Chuan King belum selesai berbicara. Hanya disela oleh bel yang keras. Aku dan Xianingsi. Pada saat yang sama, saya melihat nama yang ditampilkan di layar ponsel. Akhir dinasti King karena kelalaian saya. Catatan Tuan King belum diubah menjadi nama lengkapnya. Ekspresi Xianingsi tertutup. Kembali ke postur yang dingin. Bangun, ambil piring, aku akan mencuci piring. Perasaan itu datang lagi. Adalah untuk menghindarinya. Masih takut aku berbohong padanya. Aku mengertakkan gigi. Ambil ponselnya dan ikuti dia ke dapur. Dia membelakangi pintu. Nyalakan keran. Aku menekan tombol speakerphone. Suara familiar Chuan King datang dari speaker. Saudara Chen. Mungkin ini terakhir kalinya aku akan meneleponmu. Kecuali kehidupan di telepon. Dan angin menderu. Aku langsung gugup di mana kamu. Atap gedung SMA. Suaranya sangat lembut, Saudara Chen. Ingat itu? Pada hari orang tua saya meninggalkan saya. Anda mengatakan bahwa keluargamu tidak memiliki siapapun yang memperlakukan Anda dengan tulus. Kita bisa menjadi keluarga di masa depan. 18 tahun. Saya ingin melompat dari peron. Anda menghentikan saya. Suaranya lembut. Dengan sedikit penyesalan sekarang Anda tidak menginginkan saya. Saya merasa tidak perlu hidup lagi. Chuan King, jangan impulsif. Dan otak saya mati. Berbalik, ambil pakaianmu, taruh di tubuhmu, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Tutup telepon dan aku berbalik. Saya menemukan Xianingsi masih berdiri di tepi kolam dengan membelakangi saya. Sepertinya tidak mendengar apa-apa. Hanya air yang tersisa. Saya bergegas dengan tergesa-gesa, kamu bodoh. Mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Dia diseret olehku ke dinding yang terang. Mata yang lembut menatapku dengan mata jahat saat aku mengganti pakaianku. Seberapa tidak pantaskah aku pergi sendiri? Aku sudah menikah. Aku mengeluarkan ponselku dengan kesal. Bicaralah cepat Xianingsi. Aku akan memberimu 10 detik untuk melepas celemekmu. Aku akan memanggil polisi. Chuan King, gadis ini gila. Anak-anak belum menyelesaikan studi malamnya. Apa yang dia lompati di depan sekelompok siswa? Diganti. Xianingsi sudah berdiri bersih di depan pintu. Huo tercengang, kamu bergerak sangat cepat. Polisi telah tiba di tempat kejadian. Dan beritahu aku. Jangan ada panggilan lagi dengan Chuan King. Ada secercah harapan seperti itu menggantung. Dia tak bisa melakukan sesuatu yang berbahaya untuk sesaat. Dan kali ini. Hanya cukup untuk mengevakuasi sekolah. Kami tiba di tempat kejadian dengan sangat cepat. Di atap sangat berangin. Tak bisa menerbangkan panas. Kampus sunyi. Polisi berada di lokasi selain 5 meter di akhir dinasti King. Tak berani mendekat. Aku diseret ke atap oleh polisi. Tuanmu, dia harus menemuimu. Kau beri kami waktu. Penyelamatan sedang dalam perjalanan. Aku melirik Xianingsi. Dia dihentikan di luar penjagaan polisi. Dan dia mengangguk padaku. Jadi aku menarik napas. Menaiki anak tangga. Disebut Chuan King. Sosok yang duduk di tepi atap bergerak.
Dia berbalik untuk memperlihatkan wajah sampingnya yang terbakar. Saudara Chen. Anda datang dan menatapnya sebentar dalam keadaan kesurupan. Saya sepertinya sudah lama tidak melihatnya. Setelah kesalahpahaman terselesaikan antara Xianingsi dan kehidupan sebelumnya. Kami pergi menemuinya beberapa kali. Chuan Qing menunjukkan perlawanan yang besar. Mungkin seseorang yang telah membencinya selama bertahun-tahun. Suatu hari saya tiba-tiba mengetahui bahwa pembunuhnya bukan dia. Sulit untuk melepaskan perasaan kebencian. Selain itu, orang tua Xianingsi kemudian diserang. Karena gugup. Saya tinggal di rumah dan tidak berani keluar. Kehidupan masa lalu dan sekarang bertambah. Seharusnya lebih dari setahun. Chuan Qing, turun dulu, oke? Chuan Qing mengabaikanku. Dia hanya menatapku, kasihan tatapannya. Xianingsi yang ingin berdiri di luar kerumunan dan menungguku. Kau benar sebenarnya. Aku terlalu ekstrim. Kau bilang padaku bahwa sebelum kita menikah. Mulai sekarang, kau hanya akan menjadi keluargaku. Aku terlalu serakah. Aku ingat tahun-tahun itu. Hari-hari ketika aku dan Chuan Qing saling mendukung. Dia diganggu oleh gangster. Aku melindunginya. Aku dipukuli untuknya dan diusir oleh paman keduaku. Dia menerjang hujan lebat sepanjang malam untuk membawakanku payung dan membawaku pulang. Untuk sesaat aku sedikit terguncang. Benarkah dia pembunuh yang membunuhku? Chuan Qing tersenyum. Kau berjanji akan merayakan ulang tahunku bersamaku setiap tahun. Anda menyanyikan lagu ulang tahun dan saya akan turun. Saat saya bernyanyi, angin mereda. Lagu ulang tahun melayang perlahan di malam hari di atap. Tapi ketika menyanyikan lagu ini, saya sedang berpikir. Sepertinya saya tidak bernyanyi untuk Xianingsi hari itu. Saya harus menebusnya ketika saya kembali. Akhir lagu. Chuan Qing berdiri dari atap. Hadapi saya, terima kasih. Saya belum pernah mendengar Anda bernyanyi selama bertahun-tahun. Bagus. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Suaranya sangat rendah. Apakah kamu masih mencintaiku? Saya mengatakannya setelah keheningan yang lama. Anda adalah keluarga saya. Dari saat dia berdiri di atas panggung. Mata Chuan Qing yang dalam, kerumunan delusi. Tampaknya sedang melihat Xianingsi. Angin di atap meniupku sedikit dingin. Chuan Qing, haruskah kita kembali? Chuan Qing menarik pandangannya. Tersenyumlah padaku, Saudara Chen. Aku mencintaimu selesai. Buka tanganmu dan jatuh kembali ke malam tanpa akhir. Untuk sesaat, waktu berhenti. Darahku membeku menjadi es. Saat berikutnya, dia menerjang ke arah atap. Tapi itu kosong. Aku sedang melihat tanah yang gelap. Otak menjadi kosong. Sepertinya aku mendengar jeda. Kakinya menjadi lunak dan dia jatuh berlutut. Chuan Qing meninggal begitu saja. Apakah aku menyalahkannya? Mereka mengatakan orang-orang sensitif. Aku telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Chuan Qing menyadari kerenggangan saya darinya. Karena itu, dia memilih mengakhiri hidupnya. Apakah itu berarti aku membunuhnya? Aku kedinginan di sekujur tubuh. Duduk dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa berhenti gemetar. Tiba-tiba, sepasang tangan hangat dari belakang melingkari pinggangku. Bau yang familiar seperti sedotan penyelamat nyawa saat ini. Aku memegang erat tangan Xianingsi. Aku membuatnya terbunuh. Dia memelukku. Jangan khawatir. Dia tidak mati. Petugas pemadam kebakaran memasang tempat tidur tiup di bawah sana dan menangkapnya. Aku memejamkan mata sebentar sebelum aku kembali sadar. Ketika seseorang benar-benar mati karena tindakanmu. Menyalahkan diri sendiri bisa menghancurkanmu seperti gunung. Nada bicara Xianingsi tajam, hanya beberapa goresan. Dibawa ke rumah sakit jika ingin pergi. Bolehkah aku mengirimnya? Suaraku serak. Aku ingin tinggal bersamamu. Oke, jadi saya kembali ke mobil bersamanya. Polisi di luar jendela menarik diri dalam gelombang. Seseorang akan membawa kita ke rumah sakit nanti. Karena Chuan Qing tidak memiliki kerabat. Saya kelelahan. Sebelum memberitahu Xianingsi. Ada satu kalimat terakhir yang harus saya katakan kepada Anda. Saya menduga Chuan Qing juga terlibat.
Xia Ningxi menarik napas dalam-dalam, Saudara Chen. Jika tidak, jika dia tidak bersalah, apakah Anda akan memilih dia atau saya? Sampai dia mengajukan pertanyaan. Dan saya benar-benar lega. Sepanjang waktu. Xia Ningxi do default. Saya adalah orang yang tidak dipilih. Tapi 5 tahun kemudian, Mu Chen. Saya akan dengan tegas memilih Xia Ningxi setiap saat. Saya memandang Xia Ningxi dengan serius. Ingat ketika Chuan Qing pertama kali debut? Kami belum bertemu. Saat itu, saya sudah putus dengan Chuan Qing. Jika Anda bersikeras berbicara tentang saya. Perasaannya untuk Chuan Qing tampak sangat rumit. Kami selamat dari pemuda yang kacau bersama-sama. Masuki masyarakat yang kejam. Bahan-bahan cinta sangat kecil jika dibandingkan. Saya memberi Xia Ning semua akting debutnya dengan jari-jari saya. Ketenaran tumbuh. Ketika saya menikahi Anda. Kita seharusnya berpisah selama lebih dari setahun. Saya akui saya membenci Anda pada awalnya. Sama seperti membenci paman kedua. Aku benci orang yang masuk ke dalam hidupku tanpa izin. Kebetulan Chuan Qing. Kecelakaan dalam perjalanan makan malam dengan investor. Supir masih milikmu. Aku akan memperlakukanmu seperti paman keduaku. Orang yang kejam. Bukan karena aku menyukai Chuan Qing dan membencimu. Aku tidak suka Chuan Qing. Aku hanya tidak tahan dengan perselisihan. Seseorang yang menghancurkan masa depan orang lain. Xia Ningxi dengan lembut memegang tanganku kembali. Maaf. Ini benar-benar masalahku. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Aku tidak mencium keningnya. Aku bilang itu masalah pamanku. Kamu benar, siapa yang berani memarahimu? Tanya aku dulu. Dia diam, terima kasih, terima kasih. Pertama kali seseorang melindungimu. Ini untukku. Mendengar itu, saya merasa bersalah lagi. Industri keluarga Xia Ningxi jelas telah menyebutkan. Dia benar-benar tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Xia Ningxi menatapku dengan sangat serius. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mulai menyukai saya? Itu gelap. Tapi aku bisa melihat harapan di matanya. Aku berbicara perlahan. Sekali kau minum terlalu banyak. Kembalilah dan tendang syal yang kurajut untuk anak anjing itu. Duduk bersila di tanah tengah malam. Pelajari cara merajut syal untuknya. Memanggilmu untuk tidur. Anda mengatakan bahwa anak anjing itu akan kedinginan di musim dingin tanpa syal. Jadi saya pikir. Seseorang yang peduli jika anak anjing kedinginan. Mungkin tidak begitu kejam menyakiti orang lain. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak saya katakan padanya. Xia Ningxi berbicara dalam tidurnya malam itu. Dia berkata bahwa Saudara Chen, saya juga sangat kedinginan. Saya terbangun di tengah malam untuk minum air. Saya mendengarnya. Hati melunak. Saya merasa kasihan padanya juga. Sendiri tidak ada yang suka. Xia Ningxi mendengarkan dengan senang hati. Kami punya anjing. Nah, Anda memberi saya satu untuk ulang tahun saya 3 tahun kemudian. Katanya Anda terlalu sibuk untuk pulang dan memintanya untuk menemani saya. Saya dengan senang hati menghitung dengan jari saya. Anjing tua mana yang seharusnya? Belum bereinkarnasi. Anak anjing kami sangat pintar. Anda dapat mempelajari sesuatu segera setelah Anda mempelajarinya. Saya curiga dia tidak minum setengah dari apa yang dikatakan Meng Po. Saya tiba-tiba terjebak. Xia Ningxi tercengang. Apa yang terjadi? Aku meraih tangannya dengan tatapan kosong dan berkata Chuan Qing. Dia sama sepertiku. Apa yang sama? Aku menoleh ke atap. Kerutan semakin kencang. Chuan Qing memberitahuku ketika dia akhirnya melompat turun. Aku belum pernah mendengarku bernyanyi untuknya selama bertahun-tahun. Selamat ulang tahun lagu. Tapi aku merayakan ulang tahunnya tahun lalu. Xia Ningxi menyipitkan matanya. Seketika mengerti. Maksudmu kehidupan lampau? Sudah bertahun-tahun darah mengucur di kepalamu. Perasaan ini seperti sibuk dengan punggungmu. Seperti yang dia katakan. Dia telah menungguku untuk lagu ulang tahun selama bertahun-tahun. Maka hanya itu penjelasan. Xia Ningxi dan aku saling berpandangan. Mereka semua melihat keraguan di mata masing-masing. Setengah jam setelah pergi ke rumah sakit.
Dokter memberitahu kami bahwa seseorang menjemput Chuan King. Ketika ditanya, dengan alasan bahwa informasi pasien tidak dapat diungkapkan, menolak kami. Dalam hal ini, sulit dipercaya bahwa Chuan King tidak ada hubungannya dengan itu. Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah Anda mengatakan dia melompat barusan dengan sengaja? Mata Xianingsi masuk akal. Secara umum, di mana lantainya tidak tinggi, polisi akan memasang tempat tidur tiup. Jika itu saya, ada kepastian 100% bahwa Anda akan melompat dan tidak mati. Aku menatap dengan serius ke sisi wajahnya. Jadi menurutmu apa psikologinya nanti? Dia bersenandung pelan untuk menipu simpatimu, agar kamu bisa bersandar padanya. Ini benar-benar dua masa hidup Xianingsi. Itulah pertama kalinya kamu mengatakan sesuatu yang sangat asam padaku. Aku mengerucutkan bibirku dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu mengerti? Wanita keringnya paling mengenal wanita. Saya tidak mengklik, tetapi melihat keluar jendela pada pemandangan yang terbang. Tersesat dalam pikiran. Beritahu Xianingsi 5 tahun sebelumnya siapa yang harus diwaspadai. Hal-hal tidak boleh menjadi lebih buruk. Ingatlah kehidupan masa lalu. Dia bergegas ke dalam api tanpa ragu-ragu. Adegan di mana kamu memelukku. Hati sakit lagi. Bagaimana mungkin kamu tidak tergerak? Orang yang benar-benar baik kepada orang akan terlihat. Setelah berjam-jam bolak-balik di jalan, tiba di rumah larut malam. Ibu Wang kembali. Tidak ada cahaya di ruang tamu. Xianingsi baru saja akan mengulurkan tangan. Aku menerkam. Dia didorong ke sofa. Pakaian Xianingsi kacau. Aksor berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Xianingsi, aku dekat dengan telinganya. Katakan aku mencintaimu dengan lembut. Napasnya menjadi tidak teratur. Turun dengan nada perintah yang hampir malu. Aku mengerjap terkejut. Tidak mungkin. Jangan katakan dia menutupi mataku, jangan lihat. Tiba-tiba menjadi gelap di depan mataku. Saat kelopak mata terbuka dan tertutup. Bulu mata menyapu telapak tangan yang hangat. Siapa yang tahu bahwa kalimat aku mencintaimu akan begitu mematikan? Bisa membuatnya begitu berantakan. Aku menyeringai. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Bercanda. Seperti api dengan bulu-bulu menggores hatinya. Meregangkan menjadi beberapa bagian. Aku bisa merasakannya langsung di telapak tanganku. Detak jantung yang berangsur-angsur dipercepat. Jadi dia melembutkan nadanya, istri. Aku mencintaimu. Saat berikutnya bibirku terhalang olehnya. Gairahnya yang tak seperti sebelumnya menjebakku di sudut. Menerima cintanya tanpa penolakan. Tangan itu bagaikan menyentuh harta karun. Melintasi sisi wajah dan leherku. Terobsesi. Aku tersenyum dan bertanya pada Xiaoming, siapa yang menyuapi anak itu? Apakah dia sudah memikirkannya? Cinta Xianingsi sulit diobati. Memelukku dan berkata hehe. Kerahasiaan kelopak mataku lengket setelah mandi. Sepasang tangan terbirit-birit sambil meledakkan kungfunya. Mengambil keuntungan. Dia seperti kucing yang jinak. Sepertinya selamanya. Tidak ada temperamen. Saudara Chen, aku sedang terburu-buru. Suaranya lengket. Ketika kita pertama kali menikah, kau berjanji akan pergi ke bioskop bersamaku. Akibatnya, sakit perut dibatalkan keesokan harinya dan saya pergi ke rumah sakit. Apakah kamu akan menemuinya? Bagi saya, ini benar-benar sudah lama sekali. Saya ingat. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Chuan King. Sehari sebelumnya, Xianingsi mengirim kembali kue kecil itu. Dan saya terkena gastroenteritis. Pergi ke rumah sakit untuk menutup tetesannya. Setelah minum obat, saya pulang dan berbaring. Tetapi mendengar nada bicara Xianingsi sepertinya tidak benar. Rasa kantuk saya menghilang dalam sekejap. Bangun dan duduk. Xianingsi mengatakan maaf setelah kesalahan singkat. Jangan minta maaf dulu. Aku tidak marah. Aku duduk bersila. Saya hanya penasaran. Menurut Anda mengapa saya pergi mencari Chuan King? Masuk akal bahwa dengan kemampuannya, Anda dapat dengan mudah mengakses rencana perjalanan saya. Alam akan tahu.
Aku setengah mati di rumah sakit menggantung air. Tapi dia tidak memeriksa. Xianingsi setelah hening sebentar. Jujur mengaku. Aku bisa melihat momen Chuan King. Bukankah dia membenci momen? 4 mata relatif. Mereka semua melihat keraguan di mata masing-masing. Xianingsi mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya padaku. Aku tidak sabar untuk mengklik avatar Chuan King. Beberapa saat setelah melihatnya, otak berdengung. Hari ke-9 Agustus. Hari ini, Brother Chen berkata dia akan merayakan ulang tahunku. Terima kasih cintaku pada hari pertama Agustus. Saya mencicipi makanan yang dimasak oleh Brother Chen sendiri. Masih rasa yang sama seperti sebelumnya. Aku jadi gila. Sampai film itu keluar 6 bulan yang lalu. Tunggu hari saudara Chen tiba. Itu adalah hari gastroenteritis saya. Dan nyalakan ponsel saya. Momen Chuan King kosong. Konten ini hanya terlihat oleh Xianingsi. Namun, sebenarnya, saya belum banyak berhubungan dengannya sejak kami menikah. Paling banyak, rumah sakit menelepon untuk membayar tagihan. Atau ketika dokter ingin menyesuaikan rencana perawatan yang menunggu untuk muncul. Aku benar-benar memperlakukannya seperti teman lama. Tapi dia ada di balik layar. Menyakiti orang yang kucintai lagi dan lagi. Kepalaku sakit karena marah. Jika tidak, kau akan mempercayainya. Bahkan tak ada fotoku di dalam sana. Xianingsi menatap ke bawah pada momen-momen kosong di ponselku. Sesuatu di mata perlahan menyala. Saudara Chen, aku tak berani mempercayainya. Dia berulang kali mengklik dan keluar. Sepertinya mengkonfirmasi sesuatu. Tampaknya baru setelah melihat cahaya pada pandangan pertama. Tindakan tak sadar. Takut menemukan seseorang untuk diperiksa. Mendapat kabar bahwa kau dan dia benar-benar duduk di bioskop. Jika begitu, aku lebih suka tak tahu. Saya marah dan tertekan. Anda dapat bertanya kepada saya dan mengatakan setengahnya. Aku tiba-tiba berhenti. Ya, dia tidak berani bertanya. Saat itu, saya biasa berbicara buruk tentang dia. Saya takut mendapatkan jawaban. Tidak akan jauh lebih baik daripada tebakan Xianingsi sendiri. Saya salah. Aku membawa istri kecilku yang teraniaya ke dalam pelukanku. Mata masam. Maaf, aku tidak akan pernah marah padamu lagi. Dia tertawa sedikit. Aku tidak akan pernah marah padamu. Hanya saja, jangan katakan kau tidak menginginkanku malam ini. Penghalang terakhir di antara kita telah menghilang. Saya curiga bahwa Xianingsi agak masokis. Jika Anda tidak memarahi selama sehari, Anda akan merasa tidak nyaman seluruhnya. Suatu pagi di awal musim gugur, aku pecah lagi. Xianingsi, apakah kau ingin kelelahan di perusahaan? Agar aku bisa mengirimkanmu panji cinta dan dedikasi? Suara seksi di telepon. Ditutupi lapisan amplas yang tebal. Dengan sedikit senyum sengau, aku bisa bertahan. Dia demam tinggi tadi malam. Panas di sekujur tubuh. Saya menelepon dokter keluarga saya. Antipiretik diresepkan. Setengah dibujuk, setengah dipaksa untuk memberinya makan. Dia juga membawa baskom kecil untuk menggosok tubuhnya. Ketika hampir fajar, demamnya turun. Saya menulis resep ringan untuk uang MA. Agar Xianingsi bisa memakannya ketika dia bangun. Siapa tahu begitu mereka membuka mata, orang-orang akan pergi bekerja pada jam 10. Barangkali ada bayangan kehidupan lampau. Saya memberi perhatian khusus pada keselamatannya. Setelah sarapan sederhana, membawa bubur buatan Ibu Wang, dia bergegas ke perusahaannya. Begitu sekretaris melihat saya, berdiri dengan gugup, "Tuanmu. Tuan Xia ada di kantor." Ketidaknyamanan. Tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja sebentar lagi. Setelah itu, dia duduk di sofa dekat pintu dan memainkan ponselnya. Lambat laun saya mendengar Xianingsi berbicara dengan orang. Alih-alih menjadi lebih dingin dan lebih tajam dari sebelumnya. Memberi Anda kesempatan. Anda tidak menangkapnya sendiri. Tuan Xia, Anda jelas sengaja membuat saya melakukan kesalahan. Xianingsi tertawa. Lalu apa? Anda tidak masuk akal. Saya seorang pengusaha.
Willy mencoba untuk tidak pernah berunding dengan siapapun. Aku menyeret insangku dan mendengarkan dengan seksama. Sekretaris akan ketakutan setengah mati. Pintu dibanting terbuka. Seorang pria parubaya yang marah bergegas keluar. Dan dia menatapku saat dia pergi. Aku tercengang, Bos Fang. Bukankah dia pembunuh yang menikamku di kehidupan sebelumnya? Mungkinkah Xia Ningxi sudah mulai bertindak? Begitu lama sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari seorang aktivis. Sekretaris itu berkeringat. Tuan Xia meninggikan suaranya. Suamimu ada di sini. Aku kembali sadar dan mengambil kotak makan dan masuk. Xia Ningxi duduk di dekat jendela. Kemeja putih bersih. Tersenyumlah dengan lembut padaku. Aku akan kembali pada siang hari. Aku meletakkan kotak makan di mejanya. Duduk di seberangnya. Orang itu barusan. Pria yang kuceritakan terakhir kali yang menusukku. Mata indah Xia Ningxi renyah dengan lapisan es. Serahkan saja padaku. Setelah mengatakan itu, dia membenamkan kepalanya dan makan dengan serius. Tepat pada waktunya. Bubur masih hangat. Dia benar-benar memiliki didikan yang baik. Bahkan makan pun enak dipandang. Lihat aku masih menatapnya. Xia Ningxi merebusnya, apakah kamu mau memakannya bersamaku? Dalam tatapannya yang tertegun. Aku membungkuk untuk memantapkan bibirnya. Semangkuk bubur diambil seperti ini. Dia tersipu. Dia menatapku aneh. Kehidupan masa lalu dan kehidupan ini telah terjerat selama bertahun-tahun. Aku baru saja merasa jatuh cinta akhir-akhir ini. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, kau akan tahu akhir musim gugur dan sore hari. King tampaknya telah menghilang dari hidupku. Nomor ponsel dibatalkan. Dia memutus semua kontak. Sesekali melihat adegan siswa SMA meninggalkan sekolah. Aku masih ingat masa lalu. Tapi sesuatu memberitahuku. Ini tidak akan berakhir dengan cara yang sederhana. Xia Ningxi menjadi sangat sibuk. Dini dan terlambat. Kadang-kadang aku memikirkan kehidupan masa laluku. Dia terlihat sama. Ada banyak hal yang terjadi. Pak, ini jam 10. Tidurlah lebih awal. Aku duduk bersila di karpet. Dikelilingi pembelian baru. Aku akan menunggu. Sudah seminggu. Tak pernah bertemu lagi dengannya. Malam ini adalah saat aku tiba-tiba ingin menunggunya. Hari mulai dingin. Aku akan ke mall. Aku membeli setelan musim dingin untuk Xia Ningxi. Syal kotak-kotak unta. Mantel wol. Ada juga gaya yang mirip denganku. Dan apa yang dia suka? Sarung tangan pasangan berbulu sedikit kekanak-kanakan. Saat memasukkannya ke dalam lemari. Tiba-tiba aku mendengar ponsel bergetar di mantelku. Keluarkan. 10 menit surat. Aku memotretnya dan mengiriminya pesan. Istri sarkastik. Mengapa ada ponsel yang tidak ku ketahui? Dia sudah terbiasa dengan lelucon brengsekku yang sesekali. Aku lupa membawanya untuk bekerja. Bukalah untukku. Aku membukanya sambil tersenyum. Ini bukan surat cinta yang ditulis oleh orang lain untukmu. Kalau begitu aku akan membuat keributan. Bertemu lompat adalah laporan kasus. Aku menyipitkan mata dan memperbesar. Fraktur tengkorak Cui Fei dan pendarahan intrakranial. Apakah orang ini tertabrak sesuatu? Ada laporan kematian di bawah ini. Cedera pekerjaan sangat menyedihkan. Xia Ningxi meletakkan kembali ponsel setelah mendengarkan. Aku akan pulang nanti. Dia masih melakukan pemanasan di dapur. Aku memasukkan kembali ponselku. Menarik kertas kado lagi. Aku akan mengejutkannya dengan pakaian baruku sebagai hadiah. Saudara Ling Feng juga bersamaku di telepon. Dulu mengganggu sampai mati. Mu Chen, jangan menggantinya dengan yang baru, kan? Tidak bisakah kamu buta sebelumnya? Oke. Kapan Anda akan bermitra untuk membuka studio dengan saya? Tahukah Anda bahwa draft desain Anda sulit didapat? Saya ragu-ragu. Tunggu saja. Yo, temani saja adikmu Ningxi. Saya akui bahwa saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Jika Anda melakukannya lagi, tidak ada yang berubah. Kita akan mati bersama. Itu 1 hari kurang.
Xia Ningxi berjalan pulang di tempat. Hanya tersisa cahaya kecil untuknya di ruang tamu. Casserole masih hangat. Dia melemparkan dirinya ke pelukanku seperti kucing. Kakak Chen, aku tak berdaya memeluknya dan menelepon polisi. Jangan jatuh. Pergi ke kamar tidur. Aku memberimu hadiah. Tepat di tengah kamar tidur. Ada paket. Kotak hadiah raksasa yang bengkok dan bengkok. Ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Bongkarlah dan lihat. Xia Ningxi menurunkan matanya. Ada kejutan di matanya, Saudara Chen. Terima kasih, tangannya ada di kotak hadiah. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Anda mengatakan dia ragu-ragu untuk berbicara. Akhirnya berkata, kita mungkin berpisah untuk sementara waktu. Saya tertegun selama beberapa detik. Tunggu aftertaste. Hanya perlahan. Dikonfirmasi kata demi kata bahwa Anda ingin menceraikan saya. Mata Xia Ningxi berkedip dengan perjuangan. Baru saja akan berbicara. Saya bangun kesakitan. Saya mendapatkannya. Aku akan berkemas. Mu Chen. Xia Ningxi meraihku. Sabar saja dan dengarkan aku, oke? Dia akan menangis. Anda ingin bermain dengan saya. Permainan apa? Chu Yifei adalah ayah Chu Wanqing. Xia Ningxi langsung ke intinya. Email yang baru saja Anda lihat mengatakan, ayahnya meninggal dalam kecelakaan konstruksi. Proyek itu. Bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah proyek bersama antara paman kedua Anda dan ayah saya. Tiba-tiba saya teringat kehidupan masa lalu saya. Ketika saya pergi ke atap untuk menemukan Chu Wanqing hari itu. Dia berdiri di atasnya. Angin meniup ke meja putih seperti layar putih yang bengkak. Saya berteriak, Chu Wanqing. Apa yang kamu lakukan? Dia berbalik. Wajah Cheongjun penuh dengan keputusasaan, keluarga saya sudah mati. Saya tidak punya keluarga lagi. Saya terkejut dengan apa yang telah terjadi pada keluarganya. Dengan hati-hati bergerak dan memberinya es loli. Saya juga tidak punya keluarga. Bagaimana menurut Anda? Soalnya, saya dipukuli oleh mereka di toilet. Paman kedua saya hanya akan memarahi saya karena menyebabkan masalah untuknya. Jangan pedulikan saya. Chu Wanqing menatap lengan orang tua anak saya. Akibatnya, es loli melompat dari tangga tepi. Siapa nama pamanmu? Mu Ge. Chu Wanqing perlahan mengangkat matanya ke lagu-lagu pastoral. Pastoral grupmu. Ya, dia terlihat lebih serius dari sebelumnya. Lihatlah wajahku. Jangan khawatir, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Saya tersesat dalam kenangan. Setelah bertahun-tahun, saya tiba-tiba menyadari arti dari tatapan itu. Mungkin sesaat sebelum mengetahui nama paman kedua. Chu Wanqing benar-benar ingin memperlakukanku sebagai keluarga. Tapi hubunganku dengan keluargamu dapat membantunya membuka celah untuk balas dendam. Dia menghabiskan bertahun-tahun memberitahuku. Anggota keluarga tidak akan pernah mengkhianati keluarga mereka. Jika Anda terluka, Anda akan membayarnya kembali 1000 kali. Tapi awalnya janjinya. Itu terdiri dari kebohongan. Xia Ningxi berkata bahwa Saudara Chen. Saya dapat melihat bahwa Chu Wanqing menyukai Anda. Anda mengatakan Anda terbunuh di kehidupan sebelumnya. Ada kekuatan Chu Wanqing. Mungkin karena Anda memilih saya. Saya tidak berani membiarkan Anda dan saya terus terikat bersama untuk berjudi. Anda tidak ada hubungannya dengan Muga. Chu Wanqing harus tahu. Jadi selama Anda meninggalkan saya, semua bahaya masa depan ditanggung oleh saya sendiri. Aku perlahan menggelengkan kepalaku. Tidak mungkin. Aku tidak akan bercerai, kau tahu? Kami bahkan memiliki anak di kehidupan sebelumnya. Aku bahkan tidak punya waktu untuk memberitahumu. Xia Ningxi konsisten. Sungguh, sungguh. Jika Anda bahkan tidak bisa melindungi istri dan putri Anda sendiri. Pria macam apa aku ini? Xia Ningxi, aku bisa menemanimu bertindak. Tapi tidak ada perceraian. Beberapa minggu kemudian. Laporan media. Pengusaha terkenal Xia Ningxi dicurigai menikah. Perceraian dengan suami di hari yang sama. Foto pindah dari villa diposting oleh netizen. Ada di situs web. Saudara Lin Feng.
Lihatlah tas besar saya. Tas kecil untuk memindahkan barang-barang ke apartemennya. Orang kaya yang sangat gembira. Anda akhirnya menemukan cara untuk memulai bisnis dengan saya. Saya tidak membalasnya dengan wajah dingin. Omong-omong, aku memberinya tatapan putih. Saya mengembalikannya ke saudara perempuan Ningsi beberapa hari yang lalu. Katakan ada apa? Temui ekspresi gosip di matanya. Aku sangat kesal dia menaruh selai di spray aku. Itu dia. Bercerai. Apa rencanamu untuk masa depan? Menghabiskan hari ketiga sendiri. Saya menerima telepon dari paman kedua saya, Mu Chen. Kembalilah besok malam, kuangkat telepon dan berkata sambil tersenyum. Paman, kenapa kau tiba-tiba teringat padaku? Bukankah ini perceraianmu? Keluargamu tak bisa menyaksikanmu menderita di luar. Manfaatkan jamuan untuk membantumu menemukan sesuatu. Kau mendapat informasi yang baik. Kau bilang tak akan datang? Tepat waktu. Tutup teleponnya. Kakak menatapku dengan cemas. Bukankah kau sudah lama memutuskan hubungan dengan orang tuamu? Apa hubungannya masalah keluarga mereka denganmu? Patahkan tulang dan tendon. Aku tak akan naik. Seseorang selalu berusaha menyakitiku. Malam. Kubuka pintu rumahmu dengan jas dan dasi. Suka dan duka terjalin di ruang perjamuan. Aku baru saja masuk. Mata orang-orang di sekitarnya terfokus. Orang-orang mulai berbisik. Ini adalah putra kecil keluargamu, kan? Tidak ada kehadiran. Hei, orang tua tidak peduli. Siapa yang Anda harapkan? Apakah Anda ingin membiarkan putri Anda mencobanya? Mendaki cabang-cabang tinggi keluargamu. Perjuangan kurang dari 10 tahun. Persetan, aku berjalan melewati kerumunan. Saya mendengar suara yang akrab di tikungan. Lama tidak bertemu. Mencari suara. Xianingsi berdiri di kerumunan dengan gelas anggur. Tersenyum cerah. Dia selalu bersinar. Saya mendengar dia bercerai. Banyak bos menjadi jahat. Bungkus dia lapis demi lapis. Apakah Anda bahagia? Orang-orang menemukan saya. Pada transformasi kehidupan. Sia selalu ingin Anda mengejar ketinggalan terlebih dahulu. Xianingsi melirik saya dengan dingin. Tidak perlu menarik kembali matamu. Kita tidak berhubungan lagi. Aku mengambil sampahnya dari tangan guruku dan berjalan mendekat. Orang yang lewat secara otomatis menyingkir. Aku takut kita akan berkelahi dan terluka. Mata Xianingsi Yinging tertuju padaku. Setelah tinggal sebentar. Aku lupa dialogku. Aku tersenyum dan menyapa. Apakah Tuan Xia keberatan? Dia berbalik. Menatapku dengan enggan. Tidak keberatan jika aku menjatuhkan cangkir dan berbalik pergi. Mendorong membuka pintu teras untuk menghirup udara segar. Siapa tahu sudah ada seseorang di teras. Atau seseorang yang aku kenal. Chuan King bersandar di pagar. Wajah yang terbakar juga dalam kegelapan. Hanya setengah dari wajah cantiknya yang tersisa. Lama tidak bertemu saudara Chen. Sudah lama aku tak melihat si protagonis. Ia terkekeh. Mengapa? Terpisah dariku. Aku mencoba menghilangkan ketegangan. Menarik napas dalam-dalam. Mengapa kau berpikir begitu? Aku belum bertanya padamu. Dari mana saja kau? Telepon menghalangiku, kan? Kau sabar. Aku bercanda seperti biasa. Menepuk pundaknya. Tiba-tiba cahaya di luar pintu terhalang oleh seseorang. Dari sudut mataku aku melirik. Xianingsi sedang bersandar santai di dekat jendela. Melihat sisi ini dengan ringan. Aku akan masuk untuk operasi. Operasi apa operasi? Dia menciumnya sedikit. Cahaya redup menerangi wajahnya. Awalnya kulit terbakar. Sebagian besar telah diperbaiki. Perhatikan baik-baik. Apakah aku sama seperti sebelumnya? Aku menatapnya kosong. Kelas berkata sama. Maka kami mundur selangkah dan menjauhkan diri. Aku turut berbahagia untukmu. Pintu yang sebenarnya tiba-tiba didorong membuka. Paman kedua memimpin sekelompok tamu. Izinkan saya memperkenalkan keponakan saya Mu Chen kepada Anda. Di sebelahnya ada aktor baru dari perusahaan kami.
Chuan Qing dan keduanya sudah saling kenal sejak mereka masih sangat muda. Perjamuan ini. Sebenarnya, saya juga ingin memberi. Dua anak memecahkan acara seumur hidup. Sekitar head drive. Para tamu menyanyikan pujian. Mengelilingi saya dan Chuan Qing dengan air. Paman kedua saya dengan alis tebal. Saya belum ingin tahu. Wan Qing menggamit lengan saya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Saya akan menjaga saudara Chen dengan baik di masa depan." Saya benar. Saya menemukan dia sangat kuat. Seperti gurita yang tangguh. Untungnya, setelah setengah menit yang singkat, dia membiarkan saya pergi. Berbicara dengan para tamu dengan mudah. Perasaanku campur aduk. Tunggu Chuan Qing selesai mengobrol. "Kapan kau terlibat dengan paman keduaku?" Chuan Qing perlahan merapikan rambutnya. "Hanya dengan persetujuan keluargamu. Aku bisa menikahimu. Aku punya rencana lain. Tapi perceraianmu menyelamatkanku dari banyak masalah." Aku menatap wajahnya. Aku hanya berpikir dia asing dan menakutkan. Chuan Qing tersenyum, "Mengapa kau tidak mengenalku lagi? Apakah menurutmu aku tidak sama dengan Chuan Qing di hatimu?" Dulu, kupikir Chuan Qing tersenyum dan matahari bersinar cerah. Orang-orang dari dunia yang sama denganku. Tapi sekarang sepertinya aku salah. Dia melangkah maju. Mengusirku kembali. Akhirnya punggungku menempel pada pintu kaca. "Saudara Chen, aku seperti ini." Senyumnya sedikit menggeliat dalam cahaya redup. "Seharusnya aku tidak melepaskanmu. Tapi aku mencintaimu. Asalkan kau kembali. Kita sama seperti dulu. Kau mungkin tidak ingin seperti kehidupanmu sebelumnya. Ayo mati bersama Xia Ningxi." Mataku terbelalak. Benar saja itu dia. Aku mengertakkan gigi. Tangan digagang pintu di belakangku. Tekan ringan. Pintu terbuka. Biola perjamuan yang ringan dan merdu melayang masuk. Cahaya bersinar terang. "Chuan Qing, aku tidak akan membiarkanmu berhasil kali ini. Sampai kau melangkah ke kerumunan." Aku baru sadar aku berkeringat dingin. Aku bersandar di tangga perlahan. Pergi ke lantai 2 sesuai ingatan. Di ujung lorong adalah kamar yang dulu kutempati. Aku ingin masuk dan beristirahat. Hampir membuka pintu. Aku terlempar ke tempat tidur oleh tubuh yang halus. Aroma yang familiar. Suara lembut Xia Ningxi memenuhi telinganya. Ada sedikit alkohol di duoli. "Di mana dia menyentuhmu?" Bahu. Seketika ciuman panas jatuh di bahuku. Melempar dan berbalik. Xia Ningxi tidak berkata apa-apa. Dengan sabar dan cermat mencium jauh sentuhan barusan. Lengkapi jejaknya. Akhirnya menemukan bibirku. Sedikit dukungan aku menciumnya dalam kegelapan. "Setelah sekian lama, aku berbisik kepadamu bahwa kamu cemburu. Makan kue." Xia Ningxi tidak membosankan, "Aku tidak membiarkan orang lain menyentuhmu. Tidak ada yang bisa." Dan dia akan menggigit pundakku. "Hei," aku mendorongnya. "Aku akan turun nanti." "Ada apa dengan bekas gigi di pundakmu?" Ningxi mengerutkan kening di bawah pedang. Jelas tidak yakin. Dan saya berkata, "Oke." Mereka akan mengatakan saya baru saja bercerai dan itu mulus. Chuan Qing. Apakah Anda ingin mendengar gosip seperti itu? Jika dia diam, dia tidak akan mau. Maka Anda harus menahan diri. Saya menyentuh rambutnya. Chuan Qing bergabung dengan paman kedua saya. Bahkan menebak situasi saya. "Bersiaplah untuk pengaturan Anda." "Apakah Anda yakin?" "Saudara Chen. Keluarga Leng Ruomu terpukul keras akibatnya. Apa yang akan Anda lakukan?" Ternyata dia khawatir tentang ini. Saya mengambil tangan kecil Xia Ningxi. Orang tua saya adalah rekan bisnis. Saling membenci. Tahun kelahiranku. Mereka melemparku ke pamanku. Diaspora. Paman kedua menganggapku sebagai sekutu keluarga. Instrumen penafsiran. Jika bukan karena kau, aku mungkin telah mati. Jadi jangan khawatirkan aku. Aku mengaitkan jari manisnya.
Aku tak tahu kapan aku melihatnya. Pasang kembali cincin kawin. Hati menghangat. Jika keluargamu benar-benar runtuh. Itu juga yang dilakukan paman keduaku. Dia pantas mendapatkannya. Beberapa bulan ke depan. Aku kembali ke kehidupan normalku. Lagi pula, aku tak pernah meminta uang sepeser pun pada keluargamu sebagai orang dewasa. Itu semua atas kerja belajarku sendiri sampai sekarang. Berhasil dalam desain. Kecuali dipanggil paksa kembali oleh paman kedua. Mengatur kencan buta dengan Chuan King. Hidupku masih. Lin Feng sangat tidak puas dengan ini, dan Anda telah memutuskan hubungan. Mengapa Anda masih menurut? Saya tidak menjelaskan. Chuan King tahu situasi saya. Selama saya tidak menuruti keinginannya, dia akan membuat paman keduanya tersandung Xianingsi. Sebelum Xianingsi menjatuhkan mereka berdua, saya harus bertahan. Dan Chuan King memberi saya pilihan lokasi kencan. Saya memilih area pusat kota pada siang hari. Aman. Lin Feng suka menonton TV. Baru-baru ini, Xianingsi sering muncul di saluran keuangan. Dia memarahi setiap kali dia melihatnya. Mu Chen, istri kedua Anda harus ditunjukkan kepada saya. Dia memegang remote. Ini seperti Parkinson. Menunjuk wajah Xianingsi, suara itu pecah. Seorang wanita seperti ini. Ini bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Jika aku membiarkanmu menikah dengannya, aku akan makan kotoran terbalik. Aku mendongak dari tumpukan draft desain. Malu mengatakan kakak. Jangan bicara sampai mati. Kau harus meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Oke, aku akan menarikmu untuk makan bersama. Karena perlawanan yang kuat dari Lin Feng. Aku bahkan harus menyelinap ketika aku melihat Xianingsi. Salju turun dengan lebat di kedalaman musim dingin. Aku mengenakan sweater tebal. Kantong sampah genggam keluar dari koridor. Mobil Xianingsi diparkir di lantai bawah. Dingin dan dia berdiri di luar mobil menungguku. Mengenakan mantel wol yang kubelikan. Aku juga membawa syal yang kubeli. Aku melambai. Dia terpental. Terbang ke pelukanku dengan gembira. Aku segera membujukmu untuk mengecilkan suaramu. Apa yang terjadi di dalam mobil? Kakakku sekarang menganggapmu sampah. Aku menyeretnya ke dalam mobil seperti pencuri. Lampu padam. Kegelapan di sekitar. Hanya lampu jalan yang tersisa tidak jauh. Membuang bayangan di atas salju putih. Saya sendirian untuk waktu yang lama terbungkus jaket bulu tebal. Saya mengeluarkan permen lollipop dari saku saya untuk Anda. Xianingsi tersenyum dan mengambil hadiah saya dengan serius. Ya, jauh lebih baik. Anda tidak menyukainya? Aku meraihnya. Dia mengambilnya dengan cepat. Tidak, aku menyukainya. Sebenarnya, dia dan aku tidak memiliki kesamaan. Tapi ada banyak hal untuk dikatakan. Aku tersenyum dan bersandar padanya. Kakakku berkata bahwa jika dia berani menikahimu untuk pernikahan kedua. Dia hanya seperti itu. Kata-kata itu terlalu vulgar. Aku malu untuk mengatakannya. Mencoret-coret terlalu banyak. Lagi pula sesuatu yang menjijikan akan terjadi. Dan aku menghela napas. Aku sudah bisa membayangkan dia memukuliku. Xianingsi tertawa terbahak-bahak. Ambil tanganku atau kau bisa mengubahnya. Kau bisa menghindari pemukulan. Xianingsi, aku menghamburkannya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia menunduk. Pegang tanganku dalam diam. Jari-jarinya ramping. Sempurna tapi sedikit dingin. Entah apa yang terjadi belakangan ini. Selalu bermimpi buruk. Kembali ke mimpi Xianingsi berkata. Ingin aku hidup sendiri. Saudara Chen, maksudku. Jika dia berjongkok. Jika suatu hari aku tiba-tiba berpisah denganmu. Dia belum selesai. Aku akan menyela dia. Tidak akan berpisah. Aku mencium keningnya. Dia mendesah. Oke. Jangan pernah berpisah. Keesokan paginya. Aku keluar dari kamar tidurku dengan lingkaran hitam di bawah mataku. Ling Feng memiliki strip tenderloin di mulutnya. Aku melihatmu masuk ke mobil mewah tadi malam. Aku terus mengungkap.
Dia memutar matanya dan harus makan rumput. Kamu mempermalukan mantan istrimu. Lihatlah janjimu. Bukan begitu, dia baik-baik saja, berhenti. Dia mencabut telinganya. Biarkan aku mendengarmu mengatakan sesuatu yang baik padanya lagi. Buang itu untukmu. Aku menyerah perjuangan. Dia mengambil mangkuk dan menyesap susu kedelai. Melihat Lin Feng dengan insang yang menggembung. Rokok, otak kabur dengan wanita. Aku tidak akan makan. Aku menyemprotkannya utuh. Sebelum dia memarahiku. Aku sudah bergegas ke pintu dan mulai berpakaian. Dia memakai susu kedelai. Mengutuk, apakah kamu sakit? Aku pucat. Xia Ningxi hamil, UPS. Ada apa denganmu bahwa dia hamil? Kakak tiba-tiba menghentikan Anda. Dan kemudian dia diam. Saya menyekanya selama beberapa menit. Kemudian kami naik taksi. Ketika Xia Ningxi datang menemui saya kemarin. Kulitnya tidak terlalu bagus. Saya juga tidak suka permen lollipop. Ini semua kelalaian saya. Saya tidak tahu seperti apa kehamilan pertamanya. Tapi saya pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya. Gadis ini jelas hamil. Chuan Qing memanggil saudara Chen saat ini. Dari mana saja kamu? Saya baru ingat bahwa saya akan berkencan dengannya hari ini. Maaf saya sedang terburu-buru. Di mana untuk mengirimkannya kepada saya? Lin Feng tahu bahwa aku tidak menyukainya. Ambil telepon dan matikan. Aman untuk dimatikan. Aku menghela nafas dan kamu merahasiakannya untukku. Aku takut keluargamu akan tahu. Ya, tentu. Bercerai. Mereka mungkin menemukan ayah tiri untuk anak mereka. Berita radio di taksi bergulir. Kami diam setelah mendengarkan beberapa saat. Sesuatu terjadi pada keluargamu. Itu keluar pagi ini. Melibatkan sejak lama. Insiden keselamatan lokasi konstruksi yang serius. Keluarga Xia menjabat sebagai mitra saat itu. Itu terpengaruh. Lin Feng menatapku dengan cemas. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak apa-apa. Saya tidak menyangka Xia Ningxi akan bergerak begitu cepat. Skandal lain yang mengikuti di Moga. Ini seperti jerami yang jatuh di unta. Bahwa hanya unta terakhir dan itu akan runtuh dengan keras. Mengingat paman kedua di kehidupan sebelumnya sebagai dalang di balik layar. Jadi bos menyebabkan ledakan. Hatiku yang telah lama menggantung berangsur-angsur sedikit rileks. Kali ini 10 tahun lebih cepat dari jadwal. Perusahaan Xia Ningxi sedang booming. Yayasan paman kedua. Itu tidak tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Seharusnya tidak terjadi lagi, kan? Tidak banyak mobil di jalan hari ini. Supir mengemudi dengan sangat mantap. Lebih dari setengah perjalanan. Ada bau di dalam mobil. Kelopak mataku berat. Jadi aku berencana untuk bersandar pada Lin Feng untuk waktu yang singkat. Istirahat dan hubungi aku nanti. Dan aku tertidur sebelum mendengar jawaban. Untuk beberapa saat. Sebuah suara datang dari jauh. Cepat dan buka mataku. Suara gesekan logam yang keras. Bangunkan aku dari tidurku. Aku hanya merasa berat di anggota tubuhku. Buka matamu perlahan. Ini semen dan baja. Dan angin hutan bersandar pada pipa baja semen. Angin bertiup. Bau menyengat minyak dan pasir industri. Aku bangkit dari tanah dengan linglung. Lin Feng menendang kakinya dengan sia-sia. Ada decitan yang datang dari belakang, syukurlah. Datang dan lepaskan ikatanku. Menyadari bahwa aku berada di tempat yang aneh bersamanya. Mereka mengikatnya. Aku berjalan dengan cepat. Aku berjongkok dan melihat tali rami tebal yang mengikatnya. Kenangan yang familiar datang membanjiri. Aku mendongak tajam dan melihat sekeliling. Keringat dingin langsung berbaring. Ini bukan kehidupan lampau. Pabrik terbengkalai yang mati tak terduga. Tali diikat dengan tombol mati. Tak bisa menyelesaikannya, hanya bisa menggiling. Suara deri terbar menggema di seluruh bangunan. Mengutuk tertiup angin. Berani menculikku. Kurasa mereka tak ingin hidup lagi. Tali itu dipakai setengah hari tanpa gangguan. Ia melepaskan diri, bersandar pada batu tulis. Mu Chen melupakannya.
Berhentilah berjuang. Mereka mengikatku. Jika kau tak mengikatnya, berarti targetnya adalah rumahku. Larilah selagi tak ada orang di sekitar. Panggil polisi. Maafkan aku dengan senyum kecut. Aku takut telah melibatkanmu kali ini. Apa maksudmu? Suara itu belum jatuh. Suara Chuan King tiba-tiba datang dari belakang. Kakakmu berisik sekali. Lin Feng menatapku dan menutupi matanya. Melihat kembali ke Chuan King, dia tidak tahu apa-apa. Anda membiarkan dia pergi? Lin Feng tidak bisa menahannya. Anda ibu. Saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa nama keluarga saya adalah Lin. Keluarga Lin, Anda berani mengikat saya. Ayah saya mengetahuinya dan membiarkan Anda pergi. Chuan King selesai mendengarkan. Wajahnya menjadi suram. Apakah Anda mendengarnya? Tidak perlu melibatkan keluarga Lin dalam bisnis kami. Generasi ayah Lin Feng terjun ke dunia politik. Kakak masih seorang perwira polisi. Dia tidak takut pada apapun sejak dia masih kecil. Sesuatu benar-benar terjadi padanya. Tidak ada yang bisa bertahan. Chuan King melemparkan saya pisau utilitas. Potong tali dan jangan bergerak. Kalau tidak, tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Saya mengambilnya dengan tergesa-gesa. Lepaskan Lin Feng dari jeratan tali. Jangan melihat apapun dan tetap di rumah. Lin Feng mengerutkan kening. Bertanyalah dengan lembut, bukankah akan ada ledakan? Saya harus memanggil polisi jika saya ingin keluar. Panggil polisi. Saya berbisik. Hanya saja saya merasa buntu. Mereka tidak lagi takut pada polisi. Mengingat ledakan di kehidupan sebelumnya. Saya mendorong saudara laki-laki saya. Bisa berjalan satu adalah satu. Dia mengguncang bahuku. Kau harus menungguku. Aku akan membiarkan polisi menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar tanpa melihat ke belakang. Hanya aku dan Chuan King yang tersisa di lingkungan kosong. Dia meraih tanganku. Tarik aku ke jendela. Mari kita lihat siapa yang turun. Sosok yang lemah. Dia sedang ditodong oleh paman keduanya dengan pistol. Sekilas aku mengenali Xia Ningxi. Tiba-tiba hati lega. Chuan King King Xiao lahir. Tunggu polisi datang. Semua orang akan melihat tubuh Xia Ningxi. Paman keduamu juga tidak bisa melarikan diri. Jantungku berdegup kencang. Ujung jari dingin dan sedikit gemetar. Tapi sekarang semakin aku menunjukkan kekhawatiran. Semakin berbahaya dia. Aku hanya memejamkan mata. Aku menceraikannya. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah itu benar? Chuan King melihat dengan dingin ke bawah dan berkata. Pukul kakinya. Setelah ledakan tembakan. Ada darah di paha Xia Ningxi. Salah satu kakinya jatuh berlutut. Mendongak ke arahku dan Chuan King. Wajah Chuan King pucat. Aku di sini. Kamu membiarkan dia pergi? Chuan King mengabaikannya. Katakan padaku, apakah saudara Chen bahagia? Aku kedinginan di sekujur tubuh. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kaki kedua aku tiba-tiba meraih tangannya. Aku gemetar di sekujur tubuh. Aku mohon senyum Chuan King tiba-tiba menghilang. Jari-jari semuanya putih karena mengepalkan sendi. Dia memandang Xia Ningxi dengan menantang. Saat berikutnya angkat rahangku dan ciumlah. Aku ingin menghindarinya dan berkata, apakah kamu ingin Xia Ningxi mati? Aku membeku. Chuan King menempel di sisi selaput bibirku. Rasa mual muncul dari perut. Chuan King dengan dingin memerintahkan untuk turun. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Pikiranku menjadi kosong. Berguling dan merangkak ke jendela. Meneriakkan nama Xia Ningxi. Bayangkan. Bayangan dia terbaring di genangan darah tidak muncul. Paman 12, dia ditembak di belakang dan tergeletak di tanah. Tangan kiri Xia Ningxi meneteskan darah. Tidak jauh dari sana, sepasang polisi bersenjata berkerumun di. Segera air di sekitarnya akan diisi dengan air. Wajah Chuan King berubah. Tiba-tiba menodongkan pistol ke arahku. Setelah mundur ke pilar semen di lantai 2. Di luar jendela ada polisi yang berbicara kasar kepada Chuan King. Dia tidak menyangka polisi akan datang secepat ini. Chuan King bersandar padaku dengan tangannya.
Bersembunyi di titik buta di mana penembak jitu tidak bisa melihat. Saya memiliki bahan peledak di tangan saya. Biarkan Xianingsi masuk dan melihat saya. Atau aku akan mati bersamanya. Chuan King, tenang. Saya tenang. Dalam kehidupan Anda sebelumnya, Anda rela mati bersama Xianingsi. Mengapa saya tidak bisa mengguncangnya? Nada suara Chuan King menjadi semakin bersemangat. Aku bisa menyelamatkan segalanya. Tapi mengapa Anda kembali bersama? Tolong kembalikan Mu Cheng asli padaku. Chuan King akrab dengan. Suara-suara jernih datang dari luar pegunungan. Aku di sini, kau biarkan dia pergi. Ini Xianingsi. Aku berteriak padamu wanita bodoh. Apa yang kau lakukan di sini? Darah di kakinya telah mengering. Tangan diperban dan pincang. Ini lebih memalukan dari kehidupan sebelumnya. Dia menahan rasa sakit dan melompat menaiki anak tangga satu persatu. Dari saat saya datang. Matanya tertuju pada saya. Aku takut sesuatu akan terjadi padaku. Chuan King menarikku mundur beberapa langkah. Gan menunjuk ke Xianingsi. Mari kita mainkan sesuatu yang berbeda kali ini. Dia menunjuk ke jaket kulit tidak jauh. Beritahu Xianingsi. Aku tidak bisa lebih akrab dengan gaun itu. Tidak, kamu tidak bisa. Saya memecahkannya untuk pertama kalinya. Tidak. Naiwan King tertawa kegirangan seperti orang gila. Saudara Chen. Di kehidupan sebelumnya, Xianingsi berani memelukmu dan mati bersama. Bagaimana denganmu? Seberapa besar cintamu padanya? Tidak. Aku menjadi gila mencoba melepaskan diri dari borgol. Aku sudah lama menunggu hari ini. Jika dia tidak mati hari ini, kamu akan mati. Xianingsi tidak mendengar bisikan kami. Jauhi dia. Aku memakai Xianingsi. Pergi aku serak. Tolong, Xianingsi sepertinya tidak mendengar. Berpakaianlah dengan cepat. Hitung mundur dimulai dengan bunyi bip. Aku memejamkan mata dengan putus asa. Chuan King mendorongku maju. Mu Chen pilih salah satu. Aku berdiri di antara keduanya dan melangkah ke arah Xianingsi. Dia mundur setengah langkah. Saudara Chen, jangan datang ke sini. Xianingsi dengan sungguh-sungguh mendesak. Ada bom dan aku berdiri diam, takut untuk mengambil langkah lain. Saya tidak takut mati. Tapi sekarang saya memilih Xianingsi di depannya. Itu sama saja dengan mengintensifkan emosi Chuan King. Bahkan mungkin meledakkan bom sebelum waktunya. Mu Chen, akui saja. Anda hanya mencintai diri sendiri. Sama egois dan tidak berperasaannya seperti paman kedua Anda. Chuan King mencibir. Bicaralah dengan dingin di samping. Xianingsi mundur ke jendela. Melirik ke arahku. Lalu dia berkata Chuan King. Aku minta maaf tentang ayahmu. Kamu tidak pantas menyebut ayahku. Chuan King, yang masih menonton kesenangan. Tiba-tiba marah. Setengah langkah maju. Anda wanita yang lahir dengan sendok emas. Apakah Anda memiliki ketulusan dengan tuan muda? Aku berteriak putus asa. Tapi ayahmu memang beroperasi secara ilegal saat itu. Tanpa topi keras. Keluargamu juga memberi kompensasi yang sesuai. Tutup mulut. Xianingsi dengan dingin mengaitkan senyum sarkastik. Chuan King, kamu hanyalah orang yang tidak kompeten. Aku gemetar di seluruh. Dunia ini gila. Kata-kata Xianingsi. Setiap kalimat terkait dengan kematian Chuan King. Siswa, apakah dia tidak ingin hidup? Chuan King tidak tahu di mana harus mengeluarkan korek api. Jatuh ke tanah. Dalam sekejap, api yang mengamuk pecah. Bau oli motor di udara. Ternyata Chuan King sudah menelepon. Kamulah yang menghancurkan hidupku. Chuan King berjalan ke arahku dengan mata terkejut. Wajah yang belum sepenuhnya diperbaiki. Sekarang dalam kobaran api. Terlihat sangat penuh kebencian. Mu Chen, kenapa kamu tidak memilihku? Jika Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak suka cacat. Aku tidak akan memukul diriku sendiri begitu keras sejak awal. Sebaskom air dingin benar-benar dirinya sendiri di kakinya. Apakah kau gila? Tidak. Bagaimana aku bisa menggunakan rasa bersalahmu? Dapatkan berita tentang Xianingsi.
Chuan Qing telah diyakinkan selama bertahun-tahun. Akhirnya merobek wajah lembut itu. Tunjukkan sisi paranoid dan gila. Tawanya seperti wangi yang pecah. Kasar dan tidak menyenangkan. Saudara Chen, jika Anda memilih saya, tidak akan berakhir seperti ini. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena datang sejauh ini. Persetan dengan saya. Dia mengeluarkan remote control. Aku bahkan tidak mau. Berbalik dan melompat pada selingkuhan untuk mengambil remote control. Mu Chen Xianingsi berteriak. Saat itu disertai dengan suara renyah kaca jendela yang pecah. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Berdengung tinnitus tajam seperti jarum. Itu terus merangsang otakku. Di depannya ada wajah tak berdarah Xianingsi. Apa yang dia katakan padaku? Aku merasa seperti ditiup berkeping-keping. Dia mati rasa dan tidak punya energi. Tapi mati bersamanya. Aku sama sekali tidak takut. Apakah kamu tidak takut? Tapi mengapa aku menangis? Tuli hanya sesaat. Detik berikutnya. Teriakan Wu yang seperti bom atom. Dihempas ke telinga. Tersangka telah dibunuh oleh penembak jitu. Lokasi di mana mayat itu ditemukan adalah sepasang kecil di lantai 2 bangunan pabrik yang ditinggalkan. Melaporkan bahwa detonator masih utuh. Memastikan keselamatan para sandera. Tidak ada bahan peledak lain yang dicurigai ditemukan di tempat kejadian. Api yang ganas. Beritahu personel terkait untuk setuju bahwa para sandera akan dievakuasi sesegera mungkin. Ketika saya diusir, saya berbalik dan melihat Chuan Qing terbaring di tanah menghadap saya. Dia meninggal. Udara dingin menghilangkan bau asap dari hidung. Nah seruling terdengar satu demi satu. Cahaya merah dan biru menjalin matahari terbenam di tengah jalan. Suara makian Lin Feng. Ini seperti suara alam. Ini semua adalah masyarakat hukum aturan abad ke-21 sialan. Saya tidak tahu berapa banyak gelombang yang bisa saya sapu kuning dan hitam. Bermain dengan dinamit. 1 atau 2 penjahat. Kunci kalian semua dalam. Hukuman seumur hidup sampai mati. Aku bahkan tidak tahu ibu yang mogok untukmu dengan 1 tembakan. Kakak tertangkap. Jangan biarkan mereka pergi. Anda pergi dan melihat Mu Chen. Serahkan sisanya pada kami. Lin Feng memperhatikan saya berlutut di salju sekilas. Melolong Mu Chen. Bangun dan lihat bagaimana keadaan istri dan anak-anakmu. Melihat Xialing yang bekerja sama dengan polisi untuk menjinakkan bom. Bada tiba-tiba memerah telinganya. Aku langsung menghampirinya. Angkat Xianingsi yang baru saja melepas bom. Masuk ke mobil tanpa ekspresi. Hei, siapa kamu? Jangan menyapa. Pintu mobil yang dibanting membungkam protes Lin Feng. Aku menatapnya dengan murung. Xianingsi menyusut ke sudut, jangan lakukan ini. Aku takut tahu bahwa ketakutan akan datang. Apakah Anda pikir itu adalah permainan berbaring? Dan aku berteriak padanya. Air mata Xianingsi segera keluar. Itu adalah bom. Dan aku sangat marah. Pembuluh darah keluar dari kepalaku. Bagaimana jika Xian Wanqing menekannya? Dia jatuh ke pelukanku dengan mata tertutup. Oh, tidak. Aku sangat takut, aku tersedak. Tarik napas dalam-dalam. Pembuluh darah di dahinya melompat. Saat itulah aku menyadari tangannya gemetar. Maafkan aku tidak berbicara dengan baik barusan. Aku memeluknya erat-erat. Mencoba menghaluskan nada, untungnya kita semua masih hidup. Apakah kamu sudah membalut lukamu? Dia bertanya, sekarang dia melihat ke belakang, dia menyadari. Dia mengenakan pelindung tubuh barusan. Ditambah keahlian menembak paman kedua tidak diperbolehkan. Jadi saya hanya menggoreskan beberapa kulit. Sebaliknya, saya penuh dengan luka. Ya aku tidak percaya. Tunjukkan padaku, aku tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana dengan akar paha? Dia melepas celanaku. Pasangan tua. Apa yang membuatmu malu? Suara Lin Feng. Gelasku pengap tembus. Apa yang kau lakukan? Dia membuka pintu. Cahaya masuk. Xianingsi Zeng. Berlutut di sisi pahaku. Tangan diikat pinggang. Setengah terpecahkan.
Lin Feng mengangkat telepon. Dia memandang kami tanpa ekspresi selama 3 detik. Sudut mulutnya berkedut. Tutup pintu tiba-tiba. Bantu aku menemukan masyarakat perlindungan hewan. Omong-omong, jangan khawatir anjing itu dilecehkan. Ketika Xianingsi dan saya mengadakan pernikahan make-up, Lin Feng duduk di meja utama. Dia tampaknya tidak makan banyak. Bersulang ke depan. Xianingsi berkata dengan lembut dan elegan. Dulu aku selalu mendengar Mu Chen berbicara tentangmu. Dia berkata bahwa jika pernikahan kedua tetaplah aku. Hal buruk bisa terjadi. Dia menatap Lin Feng dengan sepasang mata ingin tahu. Mengingat kata-kata heroik saat itu. Jika pernikahan kedua tetaplah dia. Aku makan kotoran terbalik. Dia menatapku, aku menatapnya. Terdiam. Aku baru saja menyebutkannya. Siapa tahu Xianingsi memiliki ingatan yang begitu baik? Lin Feng tersenyum dan mengangkat gelasnya hahaha. Itu semua di masa lalu. Jika saya menyebutkan satu, saya berharap Anda 200 tahun harmonis. Xianingsi tersenyum sedikit, terima kasih. Setelah bersulang, saya pikir itu di masa lalu. Mengapa Anda menyebutkan itu? Dia tertawa. Aku penasaran. Aku sangat penasaran. Yah, aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba kamu menyeringai dan kamu membungkuk. Aku akan memberitahumu diam-diam. Dan aku memeluknya. Berbisik. Xianingsi menutup telinganya. Seperti mendengar sesuatu yang memalukan. Perutku sakit karena tertawa. Anda mengatakan jika dia melakukan itu. Bagaimana jika Anda masih menarik saya untuk makan bersama? Apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Hahaha. Seluruh aula bergema dengan tawa riangku. Xianingsi menatapku seperti ini. Mata lembut dan dapat mencubit air. Resepsi pernikahan selesai. Para tamu dapat bersenang-senang di resor tepi pantai. Malam harinya, Xianingsi melepas gaun pengantinnya. Memakai pakaian longgar. Mengancingkan topi matahari bertepi kasar. Memantul di pantai. Dulu kamu bilang ingin aku menemanimu ke pantai. Tidak pernah datang. Sebelumnya berarti. Xianingsi bingung. 5 tahun kemudian aku keceplosan. Alis tebal Xianingsi agak tua, tapi tidak tua. Aku seperti. Hancurkan, itu lebih asmara. Malam hari. Aku ditahan begitu masuk kamar tidur. Nafas bahaya datang setelah dirinya sendiri. Dan dia berkata, aku dikurung. Suara dingin Xianingsi diwarnai dengan keinginan. Di kehidupan terakhirnya, apakah aku memahamimu? Saya terkejut. Dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Apa itu? Dia cemburu. Saya tidak tertawa terbahak-bahak. Mata Xianingsi seperti kait. Alis halus. Apakah saudara Chen menyukai saya atau dia? Jangan katakan itu. Juga berbicara untuknya. Suara itu jelas toples cuka terbalik. Tidak, bukannya saya ingin menangis tanpa air mata. Anda ingat kalimat ini 5 tahun kemudian. Apakah Anda akan menyiksa saya lagi? Xianing berhenti. Yang benar saja, ya pada prinsipnya. Anda bersaing dengan diri sendiri di dunia lain. Mengapa saya yang menderita? Dia menutup telinga. Lihatlah aku di cermin tanpa ekspresi. Aku benar-benar ingin dia melihatku menutupi wajahku karena malu. Hentikan. Xianingsi mantapkan bisikanku bahwa aku tidak bisa menolak. Saudara Chen, kamu milikku. Saat itu larut malam dan cahaya bulan melewati layar jendela. Jatuh di sisi wajahnya. Xianingsi sudah tertidur. Aku dengan lembut menyentuh wajahnya. Hangat hati. Di kehidupan masa laluku, aku menggendong Xianingsi dan menghela nafas berkali-kali. Andai saja kami bersama lebih awal. 5 tahun di kehidupan terakhir. Kami hidup sebagai 2 orang asing yang menyedihkan. Dalam 5 tahun terakhir. Saya pikir saya pasti tergerak juga. Di tengah malam ketika dia diam-diam menyelipkan saya. Saya selalu ingin menelepon polisi beberapa kali. Dia berkata mari kita berbaikan. Tapi di kehidupan terakhir. Kecelakaan Chu Wanqing. Sudah lama menjadi duri di hati saya.
Denyutan itu yang bahkan tidak ingin saya akui. Setiap kali Anda mengalami serangan, itu akan dibanting ke dalam hati Anda. Ingatkan saya bahwa Xianingsi menyakiti keluarga saya. Mungkin telah ditekan untuk waktu yang lama. Jadi ketika kesalahpahaman dibersihkan, cinta menyembur keluar. Biarkan aku menghabiskan waktu yang singkat dan romantis dalam cinta. Aku menyukainya lebih dari yang kukira. Mengapa saudara Chen bangun? Suara Xianingsi masih serak. Aku memegang wajahnya dan membungkuk. Ciuman yang sangat ringan di bibir. Aku mencintaimu, Xianingsi. Hati di bawah telapak tanganku melompat lagi. Wanita ini masih tak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Aku juga mencintaimu, ia menangkap bibirku yang melarikan diri. Ukiran terbalik terutama memperdalam ciumannya. Aku tersadar akan semangatnya yang tiba-tiba. Kewalahan. Hei, ada apa denganmu? Aku baru saja bermimpi. Nah, Xianingsi membuka matanya. Ada beberapa emosi tak kasat mata yang tersembunyi di mata. Aku memimpikan kehidupan masa lalu kita. Aku menahan napas. Sungguh. Dia memelukku seperti sedang melihat harta karun. Aku senang kita punya kesempatan lagi untuk memulai kembali. Malam masih panjang. Cahaya bulan malu. Daun maple berlama-lama. Aroma hangat mengambang. Layar jendela yang tertiup menerpa lonceng angin di sudut. Detak jantung ini datang dan pergi. Aku seperti laut yang lembut. Memeluk bulan dan berbisik pelan. Kapan kau mulai menyukaiku? Menikah? Bulan bilang tidak. Aku sudah menyukaimu sejak lama.